Nah, itunya Bukit Lawang ada nggak informasi tentang Bukit Lawang? Tolong dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Bapak Ibu hadirin sekalian. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Izinkan saya mengucapkan selamat datang di webinar model pengembangan dan peluang pembiayaan agroekowisata berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Biofin, UNDP, Universitas Udayana, dan IBCSD. Perkenalkan, saya Indah Budiani dari Indonesia Business Council for Sustainable Development yang akan menjadi moderator untuk webinar hari ini. Acara ini disiarkan langsung melalui platform Zoom. Bagi Anda yang sudah mendaftar nanti akan mendapatkan materi dan sertifikat di bagian akhir. Selain itu, webinar ini akan atau dapat disaksikan langsung secara streaming di YouTube channel Biofin. Judulnya Live Agroekowisata. Sebelum kita memasuki inti acara, saya akan bacakan secara singkat agenda kita untuk hari ini. Acara ini akan dibuka dengan sambutan dari Profesor Dr. Insinyur Igede Raimaya Temaje, MP, selaku Ketua LPPM dari Universitas Udayana. Kemudian kita juga akan mendengarkan sambutan dari Bapak Insinyur Medril Zam, Mprof Ekon PhD, selaku Direktur Lingkungan Hidup Bappenas. Selain itu juga akan ada 5 panelis lainnya yang akan berikan paparannya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami juga memberikan sesi tanya jawab melalui fitur Q&A di Zoom. Jadi ada fitur Q&A nanti. Kemudian bisa juga raise hand. Tapi ini di sesi diskusi. Nah, jangan lupa untuk menyertakan nama beserta institusi Anda, serta mohon dituliskan kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Jadi nanti akan dibahas di sesi Q&A. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka webinar ini dengan mendengarkan sambutan dari Profesor Dr. Insinyur Igede Raimaya Temaje, MP, dari Universitas Udayana. Selamat pagi, Pak Igede Raimaya Temaje. Silakan Pak, kami akan sambutannya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak
Indah, Mbak Indah Budiani. Yang terhormat Bapak Irjen Medresal, kemudian yang saya hormati juga Mbak Yuni Santiko, kemudian para narasumber lainnya, Ibu Hanifah, kemudian Dr. Istiana Abduhak, Senior Researchers Department International JK, kemudian Bapak Dr. Nandang Prihadi, Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, dan juga Bapak Pak Nyoman Sudarmo SHMH, Direktur Utama Bank BPD Bali, yang juga sebagai narasumber hari ini. Juga terima kasih kepada Pak Dr. Wayan Budiase sebagai Koordinator SDG Centers Universitas Udayana, dan juga merangkap sebagai Direktur BCSF UNUR. Terima kasih juga ke Bu Indah Budiani, Direktur IBCSD, The Indonesian Business Council for Sustainable Development, dan Bapak Ibu Blended Committee dari Biofin UNDP dan tentunya dari SDG Center Universitas Udayana. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Dengan semangat pagi, mari kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasannya hari ini kita bisa secara virtual bertemu di sini, di ruang ini, di room ini, untuk bersama-sama berkumpul mengikuti webinar dengan tema model pengembangan dan peluang pembiayaan agro ekowisata berkelanjutan di Indonesia. Bapak Ibu peserta seminar virtual yang saya hormati, agro ekowisata merupakan salah satu konsep kegiatan pariwisata yang bertemakan pertanian ramah lingkungan, dan akhir-akhir ini menjadi alternatif tujuan wisata. Selain itu, pergeseran dan perubahan gaya hidup masyarakat memicu perkembangan agro ekowisata, sehingga semakin banyak pula sekolah-sekolah, instansi, institusi, perusahaan, paguyuban, dan lain sebagainya yang mengadakan kegiatan agro ekowisata ini untuk memperkenalkan dan mengenal ilmu pertanian, khususnya pertanian yang menyatu dengan lingkungannya. Beberapa manfaat dari konsep agro ekowisata ini antara lain sebagai wahana untuk mendiseminasikan berbagai teknologi pertanian kepada masyarakat secara umum sebagai kegiatan dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan lingkungan sekitar. Kemudian juga meningkatkan pendapatan petani dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, dan juga menambah estetika pada lingkungan sekitar. Konsep agro ekowisata ini dikemas secara menarik, disesuaikan dengan minat para pasar dengan inovasi yang dapat diterapkan dalam pertanian yang berintegrasi dengan lingkungannya. Pengembangan agro ekowisata merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan dukungan dari kelembagaan lokal, lembaga keuangan, dan stakeholder terkait, serta menggerakkan beberapa aspek dalam masyarakat, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, budaya, dan aspek lingkungan tentunya. Bapak Ibu peserta webinar, menumbuh kembangkan agro ekowisata yang berbasis pemberdayaan masyarakat sekitar tidaklah mudah. Titik kritis yang menentukan keberhasilan antara lain yang utama itu permodalan, kemudian kemampuan pengelola, motivasi serta kebersamaan dan kesolidan para pengelola. Nah, oleh sebab itu sangatlah pas
model pengembangan dan peluang pembiayaan agroekowisata berkelanjutan diangkat sebagai tema seminar virtual pagi ini dengan mengundang para narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi kami LPPM Universitas Udayana sangat mendukung dilaksanakannya seminar secara virtual pagi hari ini. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, narasumber yang akan membagikan pengalaman, pengetahuan, pemikiran tentang model pengembangan dan peluang pembiayaan agrowisata berkelanjutan itu ada Pak Insinyur Medril Sam nanti, kemudian ada Ibu Hanifah, PLT Direktur Akses Pembiayaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian ada Ibu Dr. Stiana, ada lagi Bapak Dr. Nanda, kemudian ada Pak Nyoman Sudani, ada Pak Ayan Budiase yang akan berdiskusi di sini tentang model pengembangan dan peluang pembiayaan agroekowisata berkelanjutan. Kami sangat berterima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak Ibu untuk berbagi dalam seminar virtual pagi hari ini. Kemudian atas dukungan terselenggaranya seminar ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Bayuni Santiko, National Project Coordinator of Biodiversity Finance Initiative, Biofin Project UNDP Indonesia. Kemudian juga tentunya kepada komite dari Biofin, UNDP, dan SDGs Center Universitas Udayana, dan juga Bu Indah yang merupakan Direktur IBCSD yang dalam hal ini memandu webinar pagi ini. Sekian dari saya, Bapak Ibu, selamat mengikuti seminar virtual pada acara pagi hari ini. Dan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini webinar model pengembangan dan peluang pembiayaan agroekowisata berkelanjutan di Indonesia pada pagi hari ini, Senin 30 Juli 2020, secara resmi saya buka. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Igede Raimaya Temaja MP atas kata sambutannya. Tadi juga dipaparkan sedikit tentang bidang kajian dari LPPM Universitas Udayana ya. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan juga sambutan dari Insinyur Medril Zam, M.Prof. Econ PhD dari Bappenas. Silakan Pak Medril, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Indah. Suara saya kedengeran ya? Dengeran Pak. Baik. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Igede Raimaya Temaja, Ketua LPPM Universitas Udayana. Yang terhormat Ibu dan Bapak para narasumber dan hadirin webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi dan sejahtera bagi kita sekalian semua. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat melaksanakan webinar model pengembangan dan peluang pembiayaan agroekowisata berkelanjutan di Indonesia. Ini topiknya sangat menarik sekali ini. Webinar ini kami anggap ini penting sekali karena memang konteksnya dekat sekali dengan Bali dan juga memang pengembangan pariwisata ini kan memang tadinya ini menjadi semacam salah satu ujung tombak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Indonesia dan khususnya di Pulau Bali. Tapi dengan adanya COVID-19 ini kelihatannya kita perlu mencari strategi baru dan tentunya bagaimana ini kaitannya dengan dampak COVID ini perlu kita bahas secara lebih komprehensif. Dan memang salah satu kalau kami belajar malah dari Bali ini meramu cara pariwisata dengan pertanian dan juga bagaimana dengan UMKM ini digabungkan secara komprehensif dan kelihatannya ini menjadi pembelajaran yang akan menjadi sangat menarik bagi industri pariwisata nasional. Oleh karena itu agroekowisata ini kami ambil sebagai topik
untuk webinar kali ini, dengan harapan tentunya ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Tentunya kita pasti sudah mengenal ya yang namanya konsep sustainable tourism, di mana ketiga unsur pembangunan berkelanjutan ini secara simultan ini dilaksanakan secara berkeseimbangan. Ada dimensi ekonominya, dimensi sosialnya, hidupnya. Kalau kita mengacu kepada RPJMN 2022, kalau kita mengacu kepada RPJMN 2020-2024, yang mungkin ini juga nanti akan direview karena RPJMN ini juga banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi karena dampak COVID-19, tapi tentunya harapan kami fokus utama pembangunan pariwisata di situ akan tetap menjadi salah satu ujung tombak ekonomi kita juga ke depan. Dan fokus utama pembangunan pariwisata tentunya tetap masih akan diarahkan pada percepatan 10 destinasi pariwisata prioritas dan pengembangannya yang akan difasilitasi juga untuk meningkatkan kontribusi nilai tambah dan devisa pariwisata sesuai potensinya. Nah, itu ada beberapa jenis pariwisata yang akan ditingkatkan atau diversifikasinya yang mencakup ada wisata alam, termasuk juga agroekowisata ini, kemudian wisata budaya dan juga wisata buatan. Ini tren yang sangat menarik dalam konteks pariwisata karena Bali khususnya kita mengenal Bali masih dalam tanda kutip ini mengusung konsep mass tourism dalam pengelolaan pariwisatanya. Nah, ini apakah ke depan kita Bali nanti akan merubah strateginya dari mass tourism menjadi quality tourism, meniru seperti yang sekarang sedang kita dorong di Flores, terutama di Pulau Komodo, menjadi wisata premium, atau bagaimana ke depan, tentunya ini akan menjadi menarik untuk dibicarakan, terutama untuk kasus Bali. Tentunya pada saat kita bicara dalam konteks pariwisata, ini nggak akan juga jauh-jauh kita akan bicara investasi untuk mendukung agar pariwisata ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tentunya pada saat kita bicara investasi, nggak akan mungkin investasi pariwisata ini akan bergantung sepenuhnya kepada anggaran pemerintah, baik anggaran pusat maupun anggaran nasional. Nah, ini kelihatannya ke depan kita perlu betul-betul mencari strategi baru, terutama dalam mengantisipasi kebutuhan investasi yang ada. Dan juga kita perlu mencari berbagai alternatif pembiayaan, seperti juga topik diskusi kita hari ini. Dan saya kira banyak sekali ternyata pada saat kita melakukan investigasi, banyak sekali berbagai mekanisme pembiayaan yang sudah sangat berkembang, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga ternyata di luar negeri itu banyak sekali instrumen-instrumen yang sudah berkembang dan juga sudah diterapkan. Dari hasil kajian pembiayaan berkelanjutan untuk ke hati, di sana kami akhirnya mendapatkan ada sekitar 157 instrumen keuangan yang sudah ada maupun yang potensial untuk diterapkan. Instrumen-instrumen keuangan tersebut dinilai berdasarkan dampak yang dihasilkan. Itu ada beberapa. Yang pertama itu kemampuan untuk mencegah pengeluaran masa depan. Ini istilah mereka ini avoid future expenditure. Kemudian ada yang sifatnya memberikan hasil yang lebih baik, deliver better, effective and efficient, menghasilkan pendapatan, generate revenue, dan juga ada yang mengalihkan pengeluaran, istilahnya realign current expenditures. Dari berbagai instrumen tersebut, sekitar 74 instrumen telah diterapkan di Indonesia dalam berbagai tingkatan. Dan 83 instrumen berpotensi untuk dikembangkan juga di Indonesia. Walaupun saat ini sebagian besar dari mekanisme pembiayaan tersebut ini masih berasal dari sektor publik, namun masing-masing instrumen dapat juga melibatkan lebih dari satu pihak atau organisasi, termasuk juga kerjasama antar pemerintah dan swasta atau LSM dan masyarakat.
beberapa sumber pendanaan pembiayaan inovatif yang dapat terus didorong untuk dilakukan untuk dalam kaitannya dengan agroekowisata. Ini ada beberapa. Pertama tentunya sumber-sumber pembiayaan non pemerintah dari masyarakat yang berasal dari para filantropi. Saya kira kalau untuk teman-teman SDG ini sudah sangat familiar. Kemudian juga untuk dana sosial keagamaan dan juga dari CSR, serta yang juga belakangan makin marak ini adalah crowdfunding. Kemudian sumber pembiayaan lainnya seperti PINA, kemudian melalui pembiayaan pasar modal, misalnya Sri Kahati Index dan pasar uang, melalui lembaga keuangan serta skema KBBU, dan juga beberapa mekanisme kreatif lainnya seperti debt swap. Dulu kita sudah pernah mengimplementasikan debt for nature swap, dan saya kira ini juga bisa menjadi salah satu potensi ke depan. Kemudian juga mekanisme impact investing, termasuk juga blended finance, ini perlu menjadi salah satu alternatif yang mungkin bisa digunakan sebagai sumber pembiayaan investasi bagi pengembangan agroekowisata. Ini sebagai contoh saja, berbagai hostnya. Berbagai sumber pembiayaan ini tentunya dapat dipadukan juga dengan sumber-sumber lainnya. Misalnya untuk pengembangan desa ekowisata di Bali sebagai contoh, ini dapat membadankan dengan dana desa dan dengan CSR. Ini contoh saja, pada tahun 2018 kami mencatat dana desa untuk Provinsi Bali itu mencapai 531 miliar, yang fokus pada pembangunan infrastruktur wilayah. Nah, ini mungkin bisa dipadankan itu. Kami mencatat waktu itu pernah ada dukungan keuangan dari CSR melalui PT Bank BRI untuk salah satu desa di Provinsi Bali sebesar 300 juta. Dan ini mungkin bisa dipadankan dana desa ini dengan dana-dana CSR yang juga masuk untuk membantu untuk katakanlah misalnya preservasi budaya oleh masyarakat dan juga untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang ada di desa. Dan ini bisa dipadankan nanti dengan konsep agroekowisata yang harapannya ini akan menjadi salah satu tumbuhan untuk pariwisata kita ke depan, termasuk juga untuk di Bali. Nah, kami mencatat ternyata juga banyak sekali inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh mitra-mitra pembangunan, dan ini kami coba kaitkan juga dengan konteks pembangunan rendah karbon yang sekarang sudah dijalankan oleh teman-teman Provinsi Bali, dan Bappenas dengan Pemprov Bali ini sudah punya MOU, dan saya kira ini juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi semacam salah satu terobosan agar kita bisa mendapatkan funding-funding yang bisa yang sebenarnya sudah banyak menunggu kesiapan kita untuk bekerja sama. Dari catatan kami ada dari Norway, dari Jerman, dari Inggris, Denmark, Jepang, dan sebagainya. Saya kira ini banyak sekali peluang-peluang pendanaan dan mungkin ini bisa kita manfaatkan ke depan. Beberapa contoh pembiayaan inovatif lain yang juga perlu dikembangkan, dan ini kelihatannya memang di Indonesia masih jarang atau masih mungkin belum ada ya. Ini contoh misalnya seperti access and benefit sharing mekanisme, kemudian bioprospecting earnings, market based incentive, termasuk juga biodiversity offset, macam-macam. Di luar negeri ternyata banyak sekali perkembangannya, dan saya kira saya menghimbau ke teman-teman semua yang bergerak di bidang agroekowisata, termasuk juga biodiversity secara keseluruhan, agar juga melihat mungkin ke websitenya Biofin, karena ternyata di dalam websitenya Biofin itu cukup memberikan gambaran kepada kita semua begitu banyak mekanisme pembiayaan yang sebenarnya sudah berjalan di global, sehingga mungkin kita berharap secara gradual kita juga mulai mencoba mengaplikasikan berbagai inovatif financing yang sekarang ini sudah banyak juga berkembang. Dan memang tidak mudah, saya sangat merasakan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya untuk mengembangkan inovatif financing ini, dan mungkin ya kita perlu bekerja sama bahu-membahu agar berbagai mekanisme pembiayaan ini bisa diterapkan di Indonesia. Tentunya salah satunya juga kami berharap agar sumber pembiayaan inovatif ini akan menjadi atau mensupport
agroekowisata yang menjadi memang salah satu ujung tombak bagi pengembangan pariwisata di Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian, saya mohon maaf tidak menyampaikan PowerPoint, tapi nanti ini ada kebetulan tulisan speech dari saya cuma hanya meringkas-ringkas saja, dan mudah-mudahan saya sangat berharap dengan adanya webinar ini kita mendapatkan masukan kira-kira ke depan bagaimana sumber-sumber pembiayaan atau sumber-sumber pendanaan dari agroekowisata ini dapat dikembangkan di Indonesia. Kami betul-betul berharap karena ini memang tidak mudah dan kita sebaiknya betul-betul bisa mendiskusikan ini dan mencari kira-kira jalan keluarnya bagaimana agar mekanisme pembiayaan atau pendanaan ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi ke depan. Sebagai penutup, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua mitra yang telah menunjukkan dukungan kepada kita semua. Tentunya saya juga ingin mengundang semua mitra yang lain untuk terus mendukung program pembiayaan biodiversity, termasuk juga untuk pembiayaan agroekowisata ini, sehingga nanti ke depan kita bisa bergandeng tangan untuk bisa menjalankannya. Terima kasih, selamat berwebinar. Mudah-mudahan ini menjadi masukan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Medril Zam. Jadi Pak Medril ini juga adalah National Focal Point dari Biofin, makanya tadi banyak message tentang ajakan ya. Jadi ada beberapa hal yang saya catat di sini. Pertama, bahwa meramu antara pariwisata, pertanian, dan UMKM ini menjadi hal yang menarik dan ini merupakan potensi di Indonesia ya Pak ya. Buka speaker. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi dari RPJMN karena COVID ini sendiri juga tetap menekankan pariwisata untuk ujung tombak di Indonesia. Kemudian tadi juga dijelaskan tentang beberapa sumber pembiayaan non-pemerintah dan juga kemungkinan padupadankan dana desa dengan dana CSR. Nah, kemudian yang terakhir yang juga paling penting adalah ada berbagai mekanisme pembiayaan di tingkat global yang mungkin bisa dicontoh oleh Indonesia untuk mengembangkan inovasi sustainable finance untuk agroekowisata. Nah, ini yang menjadi topik kita hari ini. Nah, sekarang kita akan kembali mendengarkan Bapak Raimaya Temaje. Tadi kita baru mendengarkan sambutannya. Sekarang kita akan mendengarkan keynote dari Bapak Raimaya Temaje. Silakan Pak untuk disampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Indah. Kembali saya ke ruang ini untuk menyampaikan sedikit saja. Tadi Pak Medril Sam sudah banyak menyampaikan skim-skim pembiayaan yang memungkinkan untuk dipakai dalam kaitannya dengan agroekowisata. Saya di sini akan menyampaikan dukungan lembaga riset dan universitas dalam pembiayaan riset pengembangan agroekowisata berkelanjutan. Mohon lanjut. Bapak Ibu peserta seminar virtual, LPPM, Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat, salah satu tujuannya itu, khususnya untuk yang LPPM UNUD ini, meningkatkan peran dan kontribusi lembaga dalam riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk pemecahan masalah bangsa dan kepekaan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah maupun nasional. Dan untuk inilah maka tahun 2018 merupakan embrio dari berdirinya SDGs Center di Universitas Udayana. Itu dibentuk suatu lembaga atau center, yaitu Bali Center for Sustainable Finance (BCSF), yang merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman tahun 2017 yang ditandatangani oleh OJK dan Rektor Universitas Udayana, dan pada 2018 terbentuklah BCSF ini, Bali Center for Sustainable Finance ini, yang dulu sebelumnya diberi nama dengan OJK Udayana BCSF.
yang mana BCSF ini diharapkan menjadi sebagai pionir lembaga di bawah LPPM Unut yang mengkhususkan diri pada riset dan pengembangan keuangan berkelanjutan melalui kegiatan penelitian, pendampingan, dan penguatan baik kelembagaan maupun sumber daya manusianya. Dan kompetensi dari BCSF ini diharapkan adalah menjadi pusat referensi dan rujukan bagi keuangan berkelanjutan di Indonesia, serta mampu memberikan saran dan rekomendasi kebijakan bagi stakeholder terkait, apakah itu regulator seperti OJK dan lembaga pemerintah tingkat nasional, atau subnasional lainnya, kemudian pelaku sektor keuangan, universitas, lembaga penelitian, LSM, dan donor serta sektor swasta dan masyarakat. Nah, kemudian dalam mendukung komitmen Indonesia untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs 2015-2030, UNUT mendirikan SDG Centers atau pusat penelitian pembangunan berkelanjutan di akhir tahun 2019 dan menjadikan BCSF yang dibentuk tahun 2018 itu sebagai leading centernya. Dan keluarlah surat keputusan rektor nomor 1115 tahun 2019 tentang pembentukan pusat penelitian ini. Dan itu mengakomodir peraturan rektor nomor 7 tahun 2019 bahwa semua pusat penelitian itu berada di bawah LPPM. Jadi pusat-pusat penelitian yang bidangnya mirip untuk pembangunan berkelanjutan itu dikoordinir oleh SDG Center ini. Ada 6 pusat di sana atau selanjutnya disebut dengan 6 bidang kajian. Lanjut, mohon lanjut. Next. Nah, sedikit tentang BCSF. Mundur, ya. Sedikit tentang bidang kajian di Bali Center for Sustainable Finance ini yang terkait dengan agro ekowisata, yaitu untuk bidang kajian tata kelola sosial dan lingkungan, itu bisa mengambil topik riset dinamika pengelolaan agrowisata berkelanjutan. Kemudian untuk pertanian berkelanjutan dan ekowisata itu bisa mengambil topik riset terkait dengan agroekowisatanya adalah model bisnis dan skema pembiayaan agroekowisata berkelanjutan. Sedangkan untuk infrastruktur hijau itu adalah pembangunan hijau, transportasi hijau, energi hijau dalam pengembangan agroekowisata berkelanjutan. Lanjut. Kemudian pada saat awal berdirinya, memang kami di PPM Universitas Udayana memiliki dana-dana PNBP untuk pembiayaan dari BCSF ini, tapi karena BCSF ini lahirnya di tengah-tengah tahun fiskal atau tengah-tengah tahun pembiayaan di LPPM Universitas Udayana, maka kami menggelontorkan sedikit dana untuk men-trigger berdirinya BCSF ini, dan sangat efisien dimanfaatkan oleh Bapak Dr. Wayan Budiase, bahwasannya dana kecil itu sudah menghasilkan satu publikasi internasional bereputasi, terindeks di Scopus dengan judul The Willingness of Farmers to Pay Insurance Premiums for Sustainable Rice Farming in Bali. Jadi sangat bangga kami, walaupun di awal dengan dana yang sangat minim itu ketuanya Pak Wayan Budiase waktu itu, Ketua BCSF,
bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, kemudian lanjut. Nah, sudah saya sampaikan tadi ada 6 pusat yang dulunya ada di bawah rektor, ada di bawah WR4 ya betul. Itu digabung karena sejenis sebidang, itu digabung dalam Research Center for Sustainable Development. Itu adalah Bali Center for Sustainable Finance (BCSF) ini, kemudian Center for Excellent Community Based Renewable Energy bergabung di dalam SDG Center ini, kemudian Disaster Research Center, juga Smart City Scientific Modeling Application Research and Training for City Center, Innovation and Technology. Yang lainnya itu adalah Green Development Research Center dan Sustainable Development Policy Studies. Nah, itu adalah 6 bidang yang sekarang dijadikan bidang di bawah center atau pusat penelitian pembangunan berkelanjutan. Lanjut. Nah, topik riset yang terkait dengan agroekowisata yang menjadi topik kita hari ini, itu misalnya untuk bidang kajian BCSF Sustainable Finance itu ada model dinamik pengelolaan agroekowisata berkelanjutan, kemudian ada model bisnis dan skema pembiayaan agroekowisata berkelanjutan, sedangkan untuk bidang kajian community based renewable energy itu bisa energi terbarukan untuk agroekowisata berbasis masyarakat, sedangkan untuk disaster itu bisa topik risetnya bisa mitigasi dan adaptasi bencana dalam agroekowisata berkelanjutan. Sedangkan untuk smart city itu bisa seperti misalnya smart land surveillance system for sustainable agroecotourism. Kemudian untuk yang green development itu bisa waste, water, and green infrastructure for sustainable agroecotourism. Kemudian untuk yang sustainable development policy studies itu bisa green tourism policy for green economy. Bapak Ibu peserta seminar virtual, untuk setiap tahunnya dana-dana baik itu DRPM Kemenristek-Dikti itu cukup banyak, itu bisa kita manfaatkan untuk riset-riset dalam bidang agroekowisata ini. Dan kami di Udayana dengan dana PNBP tidak kurang dari 20M setiap tahunnya menggelontorkan dana yang bisa dimanfaatkan, diperebutkan untuk dana-dana riset terkait dengan agroekowisata ini. Nah, lebih khusus lagi kami plotkan dana sekitar 1,5M setiap tahun untuk pusat unggulan iptek pariwisata. Jadi di sini bisa teman-teman yang ingin meneliti tentang agroekowisata ini sangatlah mungkin karena ini sangat beririsan, ini bagian daripada PUI pariwisata. Jadi di sana bisa berebut di samping dana-dana lain yang yang ada di masing-masing hibah penelitian di Universitas Udayana. Jadi cukup banyak dana yang ada di baik di Universitas Udayana, baik itu dari Kemenristek-Dikti ataupun yang disampaikan tadi oleh Bapak Medilsan dari Bappenas, banyak sekali dana di dalam negeri maupun di luar negeri yang bisa mendanai atau membiayai riset-riset tentang agroekowisata berkelanjutan ini. Nah, untuk tahun ini khusus satu judul riset yang mengkhususkan di agroekowisata, silakan lanjut. Kami danai dari LPPM Universitas Udayana, yaitu dengan judul Skenario Kebijakan dalam Implementasi Model Pengelolaan Ekowisata Berkelanjutan pada Kawasan Batur UNESCO Global Geopark. Dengan dukungan dana, saya kira cukup untuk menyelesaikan riset ini untuk mendapatkan luaran yang diharapkan. Kemudian tentunya salah satunya adalah
jurnal internasional bereputasi. Bapak Ibu peserta seminar virtual, itu yang bisa sedikit saya sampaikan tentang peran serta lembaga riset dan universitas dalam pembiayaan riset pengembangan agroekowisata berkelanjutan. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih Pak Igede Raimaya Temaje. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa ada beberapa dukungan yang bisa diberikan oleh lembaga riset ya. Jadi bagaimana lembaga riset dan universitas itu bisa mendukung dalam pembiayaan riset pengembangan agroekowisata berkelanjutan. Tadi ada juga topik-topiknya cukup menarik dan juga yang paling penting adalah dana risetnya ya Pak ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang model pengembangan dan peluang pembiayaan agroekowisata berkelanjutan di Indonesia dan bagaimana kolaborasi antara para pihak, termasuk pemerintah, universitas, dan sektor swasta, untuk mengeksplor model bisnisnya, kemudian menjajaki tantangan dan peluang pembiayaan ekowisata, serta mendorong para pihak untuk berperan aktif, kita sudah kehadiran 5 pemateri. Yang pertama ada Ibu Dr. Istiana Matfuha dari Departemen Internasional OJK. Selamat pagi Bu Isti. Kemudian ada juga Ibu Hanifah Eskom Emlos, Direktur dari Akses Pembiayaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat pagi Ibu Hanifah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada juga Bapak Dr. Nandang Prihadi, Eshut, Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dari KLHK. Selamat pagi Pak Nandang. Kemudian kita juga kehadiran Bapak Inyoman Sudarma SHMH, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah atau BPD Bali. Selamat pagi Pak Inyoman Sudarma. Dan yang terakhir, Dr. Iwayan Budiase, SPMP Direktur Bali Center for Sustainable Finance. Selamat pagi Pak Budiase. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja kita dengarkan paparan dari pembicara pertama kita, Dr. Istiana Matfuha dari OJK, yang akan menjelaskan tentang Sustainable Finance Initiative, pengembangan potensi pembiayaan agroekowisata. Kepada Ibu Istiana, mungkin bisa dijelaskan mengapa OJK mendorong pembiayaan agroekowisata sebagai implementasi dari Sustainable Finance. Silakan paparannya Ibu Isti. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ini dari share saya. Oh, ini udah. Terima kasih Mbak Diah. Kita lama tidak ketemu, jadi ketemunya di di dunia lain, di Zoom, di webinar. Kemudian terima kasih yang saya hormati Bapak Ibu dari Bali Center for Sustainable Finance, kemudian Pak Medrizam, selamat pagi, Pak Gede Raimaya, selamat pagi, Bapak Ibu semuanya selamat pagi, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu di sini, Bapak Ibu pembicara lainnya, mungkin saya dapat giliran pertama kali, jadi saya akan cepat-cepat, jadi nanti ini waktunya kayaknya mepet-mepet, jadi mungkin bisa disambung untuk diskusi. Terima kasih. Pertama kali apresiasi pada Bali Center for Sustainable Finance. Jadi ingat pertama kali membuat OJK bekerja sama dengan Universitas Udayana. Waktu itu tahun 2017 kalau tidak salah ya, 2017. Iya, 2017 itu Bali Center for Sustainable Finance OJK Universitas Udayana ini terbentuk waktu itu melalui MOU dengan OJK dengan Universitas Udayana. Jadi bentuk pilot project untuk dukungan akademik dukungan dari akademisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan di Indonesia. Jadi next mungkin ya. Sebenarnya ada 3 poin utama yang akan saya sampaikan di sini, kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah mengenai menyinggung potensi sumber daya alam di Indonesia. Kemudian yang kedua mengenai inisiatif keuangan berkelanjutan. Jadi ini forum
akademik yang bagi kami harus berhati-hati berhadapan dengan profesor di sini. Jadi serasa kuliah umum di sidang. Jadi apa namanya? Kami juga akan menyampaikan nanti ke depannya seperti apa, karena kan roadmap keuangan berkelanjutan tahap pertama di OJK sudah selesai 2019, kemudian kita akan the next roadmap, yaitu roadmap tahap kedua bagi keuangan berkelanjutan, yang semoga sebentar lagi kita akan launch ini. Jadi kita ke pending COVID ini, jadi semua energi kita fokuskan ke COVID dan semoga COVID segera berakhir dan ini adalah diharapkan sebagai normalnya lembaga jasa keuangan sustainable finance. Kemudian yang ketiga nanti mungkin sekilas akan saya disampaikan mengenai model pengembangan kredit atau pembiayaan atau investasi, karena ketika berbicara masalah pembiayaan itu masing-masing sektor itu bicaranya apa namanya, kalau perbankan itu kredit, kalau syariah pembiayaan, kalau pasar modal industri jasa keuangan kebanyakan memakai istilah investasi. Jadi ini lengkap, ini tidak hanya perbankan saja. Next mungkin ya. Saya kira tidak perlu disampaikan ulang bahwa potensi sumber daya alam di Indonesia ini sudah sangat luar biasa. Jadi sumber daya alam memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi apa namanya, kita tidak memungkiri potensi kekayaan dan keanekaragaman biodiversity di Indonesia itu sudah diakui nomor 2 atau nomor 3 ya di dunia. Jadi terkait dengan nilai jasa lingkungan juga, terus kemudian nilai potensi kehutanan, nilai potensi sumber daya alam lainnya, kelautan dan lain sebagainya. Itu sudah tidak bisa kita pungkiri. Kemudian tanahnya subur, kemudian kalau kita bicara di internasional itu cabai itu sebagai ikonnya Indonesia untuk sektor pertanian. Jadi kalau tidak ada cabai, orang Indonesia biasanya juga tidak tidak makan begitu. Jadi jadi ikon sebenarnya di sektor pertanian. Kemudian ada lada dan pala, cengkeh dan lain sebagainya, sangat luar biasa. Dan di Bali ada coklat yang saya lihat. Jadi ketika kita di Bali, oleh-olehnya bukan coklat tapi pai susu. Ya, jadi nanti sudah ada sebenarnya yang bertanya kenapa coklat tidak diangkat. Tapi kenapa oleh-oleh khas Bali justru pai susu seperti itu. Nah, nanti itu permasalahan lain tentunya. Nah, next mungkin ya. Next lah. Ketika kita bicara potensi, pasti kita ada kita dihadapkan kondisi saat ini bahwa kita tidak mau kita berhadapan pada permasalahan climate change, perubahan iklim. Jadi kemudian saat ini juga ada tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi dua hal yang harus bersinergi, bagaimana menghadapi climate change dan kita bagaimana upaya Indonesia mensupport tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi sisi ini dari semua potensi itu dihadapkan pada permasalahan perubahan iklim. Jadi Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak. Jadi ini masalah kerugian bagi iklim, ekonomi global dan lain sebagainya. Kemudian dampak perubahan iklim terhadap ekonomi di Indonesia, saya kira saya sampaikan di sini secara detail. Tapi inilah gambarannya, kita dihadapkan pada sesuatu hal yang saat ini terjadi. COVID tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Terus kemudian kondisi saat ini, webinar seperti ini tidak bisa kita bayangkan sebelumnya seperti ini. Bahkan
nanti mungkin ada tadi juga disampaikan inovatif pembiayaan financing pun juga akan sangat beragam. Nanti yang mendorong kita untuk berpikir bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini saya dapatkan juga izin Pak Medrizam, jadi dapat data dari Bappenas juga, jadi kebutuhan investasi di Indonesia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan itu tahun ini saja itu sekitar 3.000 triliun. Nah, bagaimana memenuhi hal ini? Ini data dari Bappenas ya Pak. Kemudian kebutuhan sampai dengan tahun 2030 8.000 sampai 10.000 triliun. Nah, ini dari mana ini sumber-sumber ini kalau kita tidak semua maju untuk menjadi satu tujuan untuk ke arah sana. Jadi ini kemudian kami merumuskan ini membutuhkan satu sistem sendiri, yaitu sistem keuangan berkelanjutan dalam pemenuhannya. Jadi kami menganggap bahwa keuangan berkelanjutan itu adalah sebagai salah satu solusi untuk pemenuhan SDGs, pembiayaan SDGs dan climate change. Next. Jadi kalau kami dari regulator, dasar pandangan utama mengapa keuangan berkelanjutan itu diwujudkan dalam ketentuan ini kalau kami memandangnya sudah ada kesepakatan global itu umum ya. Kemudian Indonesia telah meratifikasi ini melalui komitmen nasional Paris Agreement, kemudian Perpres mengenai SDGs yang sekarang kan SDGs Sekretariat sudah ada di Bappenas, kemudian ada lagi SDGs Indonesia One itu Kementerian Keuangan itu khususnya mengenai infrastruktur, jadi dengan PT SMI, kemudian terkait dengan RPJMN 2020-2024 mengenai, kalau tidak salah Pak, mohon koreksinya Pak nanti kalau saya salah, pertumbuhan ekonomi rendah karbon, gitulah intinya. Jadi saya kira hal-hal tersebut itu menjadi penyemangat bagi kami, walaupun isu keuangan berkelanjutan itu sudah lama sebenarnya. Jadi sejak di Bank Indonesia dulu memang ada green banking, tetapi itu belum terlalu kuat kami untuk memperjuangkan, tetapi sekarang sudah ada hal seperti ini, World Economic Forum di mana-mana juga sudah mendisclosure permasalahan lingkungan dan itu berkaitan dengan berdampak pada pembangunan dan lain sebagainya. Itu saya kira di bidang akademik ini harus ada kajian-kajian. Saya apresiasi tadi ada memang pembentukan awal Bali Center itu dulu ada sub-sub tema yang akan dikembangkan untuk menjadi riset. Nah, kemudian ekspektasi stakeholders, kemudian kebijakan dan inisiatif OJK kita wujudkan kurang lebih. Jadi ini adalah membutuhkan shifting paradigm. Jadi sistem paradigma business as usual ke sustainability seperti apa. Jadi ini membutuhkan perubahan mindset. Kemudian, ini kami mengambil hikmah dari COVID-19 ini bahwa kami beranggapan bahwa ini sudah saatnya bahwa sustainable finance itu menjadi new normalnya bagi sektor jasa keuangan. Jadi ini sudah saatnya kita secara bersama-sama ada dorongan. Jadi memang kalau dulu itu kita tertatih-tatih karena dorongan ini belum jadi satu, masih berserakan di mana-mana. Dan alhamdulillah ini ada hikmahnya ini COVID ini bagi keuangan berkelanjutan. Jadi new normalnya bagi financial industries. Kemudian untuk apa sih sebenarnya seperti itu? Nah, tadi pertumbuhan yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan support terhadap pembiayaan mitigasi adaptasi climate change. Next. Nah,
Kemudian what's next? Apa yang akan kita kembangkan mengenai keuangan berkelanjutan? Nah, ini mohon maaf kami memang harus menyampaikan ini dari sisi karena roadmap kami sudah 2019 sudah selesai dan kita mulai 2020. Nah, kita telah sebenarnya saat ini kita telah menyusun roadmap tahap kedua. Semoga secepatnya itu kami akan sampaikan ke publik. Ini kami sudah menyampaikan ke komisioner, ke ketua komisioner bahwa arah ke depan keuangan berkelanjutan itu membutuhkan satu ekosistem. Kami tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ini seperti apa ekosistem yang kami bangun ini. Jadi untuk terciptanya ekosistem keuangan berkelanjutan yang komprehensif. Saya kira saya tidak akan bicara mengenai ketentuan POJK 51 mengenai keuangan berkelanjutan, tetapi saya anggap di sini Bapak Ibu sudah sudah membaca apa itu POJK 51, yaitu ketentuan dari OJK mengenai keuangan berkelanjutan. Jadi tidak hanya berlaku bagi perbankan, tapi berlaku juga dari pasar modal, berlaku juga bagi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tadi sudah disebutkan innovative financing, salah satunya crowdfunding. Nah, ini mungkin potensi nanti yang akan bisa dikembangkan untuk innovative financing di sektor agroekowisata ini adalah dari equity crowdfunding. Nah, next ya. Nah, ini sebenarnya bagi kami itu nanti akan menyampaikan arah ke depan keuangan berkelanjutan itu dukungan ekosistem keuangan berkelanjutan. Kami tidak bisa berdiri sendiri untuk mensukseskan konsep keuangan berkelanjutan. Jadi ini ada 3 pilar. Yang pertama pilar regulasi, kemudian koordinasi, dan yang ketiga awareness dan capacity building. Ini adalah membentuk sub ekosistem. Kami ada 7 sub ekosistem yang nantinya akan kami kembangkan. Yang pertama regulasi, itu terkait dengan KPI. Jadi belum ada di sektor jasa keuangan itu bagaimana menilai implementasi keuangan berkelanjutan itu seperti apa, khususnya bagi kami sektor jasa keuangan. Kemudian kebutuhan green sustainable taxonomy. Jadi ini sudah kita rewrite, ini sudah nggak green lagi, tetapi kebutuhan untuk sustainable taxonomy. Jadi masing-masing kementerian, masing-masing lembaga itu mempunyai dasar kriteria taksonomi sendiri-sendiri. Kita di Indonesia belum punya taksonomi green sustainable taxonomy yang menjadi acuan baku. Nah, ini kita bersama-sama membangun ini. Jadi ketika Bappenas, BPR, BPS, kemudian OJK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Industri dan lain sebagainya, stakeholders terkait mempunyai satu taksonomi tersebut. Jadi memudahkan bagi kami dan bagi kementerian lembaga terkait untuk yang seperti apa sih green taxonomy itu, sustainable taxonomy itu, apakah agrowisata ini termasuk salah satu taksonomi. Nah, itu kalau untuk di lembaga keuangan melalui POJK 60 mengenai green bond, kami sebenarnya sudah menyusun kategori kegiatan usaha berkelanjutan, di mana salah satunya adalah biodiversity conservation. Jadi ini salah satu bagian dari konservasi biodiversity agroekowisata ini. Jadi bagi laporan-laporan lembaga jasa keuangan. Kemudian integrasi ESG risk, pengembangan insentif pendukung itu tidak bisa kami menentukan sendiri. Kemudian terkait dengan pengembangan produk,
ketersediaan panduan mengenai verifikasi seperti apa. Jadi kami membutuhkan itu sangat luar biasa bagi kami membantu lembaga jasa keuangan. Kemudian tools mengenai slogan dan lain sebagainya, strategi komunikasi itu masuk awareness dan lain sebagainya. Kemudian reaktivasi task force nasional. Nah ini nanti ide ini sebenarnya sudah disampaikan ke Pak Komisioner dan nanti dalam waktu dekat Pak Komisioner akan menyampaikan juga ke Pak Menteri Bappenas. Jadi terkait Menteri Bappenas terkait dengan Task Force Nasional Keuangan Berkelanjutan. Jadi ini diarahkan memang nanti akan multi stakeholders, jadi kementerian lembaga terkait, akademisi, serta NGO, LS, CSO, internasional lembaga itu berkumpul bagaimana arah ke depannya. Ini jadi biar geraknya tidak satu-satu gitu. Jadi nah, posisi lembaga riset universitas itu masuk dalam sub ekosistem kami, yaitu dukungan non pemerintah. Jadi di sini ada lembaga riset dan universitas diharapkan menjadi transfer knowledge dari apa itu sustainable finance, apa itu bisnis-bisnis yang sustainable, apa itu dasar dasar-dasar mengenai keuangan berkelanjutan dan lain sebagainya. Mengapa harus keuangan berkelanjutan dan lain sebagainya. Nah, ini kami sebenarnya sudah menyampaikan Bali Center ini sejak tahun 2017 itu sudah ada roadmap kalau tidak salah. Jadi roadmap Bali Center. Jadi sekali lagi kami sangat apresiasi ini semoga bisa dicontoh universitas lain dalam mengembangkan lembaga riset seperti ini. Jadi tidak hanya berdasarkan essay atau apa, tapi berdasarkan akademik. Nah, akademik yang bisa mendorong, memberikan masukan kepada regulator bagaimana keuangan berkelanjutan ke depannya, tapi berdasarkan naskah akademis tentunya, karena kan lingkungannya dari akademis. Nah, itu ada di beberapa negara juga sudah dikembangkan itu karena memang membutuhkan dukungan akademik. Kemudian capacity building dan awareness tentunya terus ya. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf, waktunya tinggal 2 menit lagi. Sudah selesai ya? Oh, udah selesai. Sebentar ya Mbak. Nah, belum ini. Jadi next dulu Mbak. Next. Ya, itu kita udah cepet-cepet ini nyampe. Nah, next ini jadi kami menyampaikan bahwa kami akan mengembangkan Bali Center ini nanti bagian dari pembangunan sub ekosistem keuangan berkelanjutan. Jadi next. Nah, ini ini di sini ada dari Bank Pembangunan Daerah Bali juga, jadi mungkin nanti akan juga menyampaikan secara khusus ini bagaimana ini kondisi support industri jasa keuangan dalam pembiayaan sektor pariwisata. Jadi next. Nah, ini suatu pandangan dari kami bahwa untuk memanfaatkan kebijakan relaksasi OJK di era COVID ini, bagaimana OJK sudah ada POJK 11 mengenai stimulus dampak COVID, terutama UMKM penanganannya seperti apa. Nah, itu BPD nanti pasti akan menyampaikan ini juga saya kira. Jadi next satu lagi sebenarnya yang next. Nah, ini begini. Jadi saya menyampaikan ini sebenarnya Bali itu lengkap. Ada dari sisi keuangan berkelanjutan pun sudah ada prinsip Trihita Karana. Trihita Karana sudah itu hubungan di Bali itu sudah sangat lengkap. Tidak hanya dipandang dari sisi kalau menurut kami tidak hanya dipandang dari sisi ekoturism atau agroekowisata saja, tetapi ada nilai potensi sumber daya alam yaitu laut.
Nah, kalau orang di Bali pasti, kalau masyarakat Bali pasti mengenal itu pantai dan lain sebagainya. Saya kira sudah dikembangkan juga solar panel. Nah, ini apa namanya, contoh sederhana yang potensi ini bisa digali lagi dari pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu yang paling paham kondisi daerahnya. Nah, masalah pasar modal tadi ada equity crowdfunding yang memungkinkan untuk ke sana, minimal kan maksimal kan 10 miliar kalau equity crowdfunding itu. Jadi kemudian apa namanya, peningkatan produk di industri keuangan non bank. Ada istilah tadi saya sempat baca itu ada pengembangan asuransi kepada petani pekebun. Jadi sudah ada itu skema apa namanya, asuransi buat de-risking apa namanya, pembiayaannya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sinergi program-program di OJK sudah ada, keuangan berkelanjutan, financial inclusion, jaring, TPAKD itu ada di apa namanya, daerah, kemudian edukasi perlindungan konsumen, pasar modal, industri keuangan non bank. Sebenarnya kalau kita gali masih banyak sekali. Ini adalah salah satu contoh apa model pengembangan yang bisa dikembangkan di Bali. Itu saja Mbak Indah, terima kasih. Semoga nanti diskusinya bisa berkembang seperti apa ininya. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Mbak Isti. Ini saya manggilnya Mbak, soalnya kita sering komunikasi ya. Nah, jadi selain 3 hal yang tadi sudah disampaikan, dari potensi sumber daya alamnya, dari sustainable finance-nya itu sendiri, baik secara konsep maupun harus sistematik, dan juga tentang kredit pembiayaan, sebenarnya ada yang, menurut saya, ada yang paling menarik, yaitu bagian ekosistem keuangan berkelanjutannya. Di mana di dalamnya itu ada awareness tadi ya, ada SDM dan organisasi, koordinasi, regulasi tentunya, kemudian produk dan tools, dan juga yang paling penting itu juga dukungan non pemerintah. Tadi di sini ada peran dari pusat riset, baik dari universitas maupun lembaga riset, dan juga sektor swasta mungkin juga di sini karena tadi ada filantropi. Nah, berbagai program dan strategi yang disebutkan oleh Ibu Istiana tentu tidak akan tercapai tanpa kolaborasi yang intensif dari berbagai pihak. Nah, yang juga penting dan merupakan topik utama kita adalah akses pembiayaan. Untuk itu, mari kita dengarkan penjelasan dari Ibu Hanifah Eskom Laws dari Kemenparekraf mengenai akses pembiayaannya. Nah, selamat pagi Ibu Hanifah. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit tentang bagaimana peran Direktorat Akses Pembiayaan dalam mengembangkan bisnis di agroekowisata berkelanjutan ini. Silakan Ibu Hanifah. Ya, terima kasih Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk berbagi dan sharing di hari ini. Tadi saya mendengarkan paparan dari pemateri sebelumnya, sangat menarik ya konsep dari eko agrowisata ini, dan memang kalau kita melihat tren wisata ke depan nanti akan banyak yang lebih ke outdoor gitu. Jadi akan banyak wisatawan yang memang mencari wisata yang tidak terlalu crowded, yang interaksi dengan wisatawan lainnya mungkin tidak terlalu banyak, dan saya yakin ini akan banyak dengan kekayaan Indonesia yang luar biasa, akan bagus gitu ini wisata kita. Nah, kalau di kami akses pembiayaan itu gini, sebenarnya tugas kami di sini adalah mempertemukan pelaku usaha di industri parekraf dengan pemodal. Pemodal di sini bisa dari bank maupun non-bank, bisa juga dengan dana pemerintah. Kalau di paparan sebelumnya lebih kepada pembiayaan untuk lembaga riset, sedangkan kalau kami pembiayaannya untuk pelaku usahanya. Jadi misalnya di eko agrowisata itu pasti kan ada usaha-usaha di sana, misalnya ada restoran, ada kemudian tempat wisatanya dan lain-lain, ada homestay, ada transportasi. Nah, itulah yang menjadi target dari direktorat kami. Jadi pelaku usahanya.
Untuk saat ini kami belum mempunyai program yang dikhususkan untuk agrowisata, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya kita bisa membuat program yang khusus. Jadi kita buatkan semacam pitching forum atau platform yang nanti akan mempertemukan pelaku-pelaku usaha di area tersebut dengan pemodal. Jadi mungkin selama ini kan pemilik modal itu belum tahu bahwa di sini ada potensi untuk dibiayai. Nah, nanti kita bisa mempertemukan mereka juga. Jadi kami semacam mak jomblangnya gitu. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang ketemu jodohnya di situ. Nah, itu tugas utamanya dari kami di akses pembiayaan. Untuk sekarang kami itu mempunyai sebuah program yang sudah di-launching minggu lalu tanggal 9 Juli, itu yang dinamakan bantuan insentif pemerintah. Jadi itu adalah hibah yang dananya dari APBN yang diberikan kepada pelaku usaha parekraf. Pelaku usaha parekrafnya apa saja, itu nanti akan ada di paparan saya, karena memang belum menyentuh seluruh sektor dan subsektor. Oke, next paparannya. Ya, berikutnya. Nah, oke. Jadi bantuan insentif pemerintah ini merupakan program yang telah kami laksanakan. Saya dulu dari Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif. Kami telah melaksanakan ini dari 2017. Jadi kalau tahun sebelumnya kami hanya untuk subsektor Ekraf, tahun ini kita mulai menyentuh sektor pariwisata. Jadi ini bentuknya adalah hibah yang tujuannya penambahan modal kerja bagi pelaku usaha. Berikutnya. Next. Presentasinya, tolong next. Jadi seperti disampaikan tadi, kami telah melakukan dari 2017. Ini presentasinya boleh halaman berikutnya. Nah, oke, di sini di milestone. Kami telah melakukan ini dari tahun-tahun sebelumnya dengan sektor-sektor yang semakin tahun kami semakin perluas. Ini hanya sekedar data, nanti mungkin bisa dilihat saja untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk tahun 2020 itu kita mulai menyentuh sektor pariwisata. Berikutnya. Halaman berikutnya, next. Nah, jadi untuk bantuan insentif pemerintah ini atau yang kami sebut BIP itu kita bagi menjadi dua kategori. Yang ada itu peserta yang reguler dan afirmatif itu. Jadi kita membagi dua kategori seperti tadi saya sampaikan. Target kami adalah pelaku usahanya. Jadi di sini yang menjadi fokus pelaku usaha, kami membedakan menjadi kategori reguler itu untuk pelaku usaha minimal berbentuk badan hukum, yaitu PT, koperasi, yayasan. Sedangkan kategori satunya lagi adalah kategori afirmatif itu untuk badan usaha, jadi yang levelnya lebih rendah. Jadi CV, UD, firma itu bisa mengajukan untuk yang kategori afirmatif. Bantuannya ini nanti akan diberikan dalam bentuk hibah, dalam bentuk uang kepada si pelaku usaha, akan kita transfer langsung ke rekening usaha. Untuk yang kategori reguler itu maksimal 200 juta, sedangkan untuk yang kategori afirmatif itu adalah maksimal 100 juta. Kenapa saya sebutkan maksimal? Karena nanti ini semua akan dinilai oleh para kurator, para penilai, sesuai dengan proposal yang diajukan. Jadi nanti dinilai kalau memang mengajukannya 200 juta, kemudian dinilai ternyata yang memenuhi itu hanya sekitar let's say 180, jadi akan disetujui 180 juta. Oke. Berikutnya, untuk sektor-sektornya, kalau untuk ekonomi kreatif, sektor-sektor yang tercover itu adalah sektor kuliner, kemudian fashion, kria, aplikasi digital, pengembangan permainan, film, animasi, dan video.
Jadi ini untuk lokasi di mana saja. Jadi di seluruh Indonesia mereka bisa mengajukan untuk ini. Yang sektor-sektornya. Nah, kemudian untuk yang pariwisata itu yang diperbolehkan adalah untuk homestay. Homestay dimanapun itu berada di Indonesia itu diperbolehkan untuk mengajukan proposal di sini. Kemudian juga yang berikutnya adalah jenis usaha pariwisata yang berlokasi di desa wisata. Jadi ada 13 jenis usaha pariwisata itu selama memang berlokasi di desa wisata itu diperbolehkan untuk mengakses dana ini. Kemudian ini tahap-tahapnya. Semua pendaftaran kami lakukan secara online, jadi bisa mengakses di website kami. Nanti ada di terakhir semua dokumen diupload di sana. Kemudian nanti kami akan melakukan seleksi administrasi, seleksi kurasi, seleksi substansi, dan seterusnya. Nanti kemudian masing-masing penerima akan mempunyai perjanjian dengan kami. Jadi misalnya CVA itu akan menerima 100 juta, itu akan ada perjanjiannya. Kemudian nanti dibelanjakan oleh si CV tadi sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh kami dan itu tercantum di dalam perjanjiannya. Kemudian melaporkan dan seterusnya. Berikutnya. Nah, dana ini boleh digunakan untuk apa saja. Jadi selain tadi masalah subsektornya, kemudian juga ada peruntukan-peruntukan yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Karena tujuannya ini adalah untuk bantuan modal kerja. Pertama ini adalah untuk modal kerja atau modal tetap. Jadi misalnya untuk pembelian bahan baku, kemudian juga bisa untuk membeli peralatan. Jadi semisal nanti di desa agrowisata ini ada usaha coffee shop misalnya, atau warung kopi atau apapun namanya nanti, itu mau membeli kopinya bisa menggunakan anggaran ini, kemudian mau membeli mesin untuk kopinya itu juga bisa menggunakan anggaran dari BIP ini. Satu itu. Kemudian untuk software atau hardware, ini mungkin lebih diperuntukkan untuk subsektor lainnya, seperti sektor animasi, video, dan lain-lain, karena memang mereka membutuhkan hardware dan software tertentu untuk programnya. Kemudian juga diperbolehkan untuk ruang kerja. Jadi apabila dibutuhkan ruang kerja, untuk sewa ruang kerja itu diperbolehkan per tanggal bantuan diterima, jadi tidak bisa untuk yang berlaku mundur. Kemudian pembayaran jasa itu diperbolehkan nanti sesuai dengan penilaian dari kurator. Berikutnya, itu tadi yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah satu, untuk overhead cost. Jadi apabila dibutuhkan untuk bayar listrik, bayar telepon, dan lain-lain, tidak bisa menggunakan anggaran BIP ini. Kemudian juga untuk lisensi kesehatan, misalnya kalau di sana misalnya coffee shop tadi butuh untuk lisensi barista gitu misalnya, itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan dana BIP ini, atau misalnya untuk BPOM, sertifikasi halal dan lain-lain itu tidak diperbolehkan. Kemudian pembelian lahan juga tidak diperbolehkan. Kemudian untuk renovasi bangunan atau gedung itu tidak diperbolehkan. Jadi berikutnya. Nah, kalau untuk homestay, ini karena saya rasa yang salah satu yang paling terkait di sini adalah homestay, itu diperbolehkan untuk membeli peralatan di homestay itu sendiri. Jadi homestay-nya sudah ada, kemudian mungkin membutuhkan perlengkapannya, tempat tidur, lemari, AC, dan lain-lain, itu diperbolehkan untuk mengajukan dana BIP. Tapi apabila untuk membeli lahan, itu tidak boleh. Atau misalnya untuk memperluas, misalnya homestay-nya sudah ada 5 kamar, kemudian mau ditambah lagi menjadi 10 kamar misalnya, itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan anggaran ini. Berikutnya, langsung ke halaman website kita. Jadi, seperti saya sampaikan tadi, semua itu bisa diakses melalui website kami.
di www. Coba yang halaman lagi. Nah, ini di sini. Jadi kita telah membuka pendaftaran dari tanggal 9 Juli kemarin sampai dengan nanti 7 Agustus. Semua bisa diakses di www.bip.kemenparekraf.go.id. Jadi pertama adalah Bapak Ibu harus download dulu juknisnya. Di situ ada lengkap syarat-syaratnya apa, kemudian apa yang diperbolehkan dan tidak. Kemudian nanti bisa mengupload semua dokumen dokumen yang dibutuhkan untuk kelengkapan ini. Dan semua bantuan ini nanti bentuknya adalah hibah. Jadi akan kita berikan sesuai dengan yang nanti disetujui dan kami tidak meminta bayaran apapun. Jadi semua ini prinsipnya adalah hibah dan gratis. Saya rasa itu kalau yang program yang selama ini sedang kami laksanakan mungkin bisa diakses untuk agroekowisata yang memang sekarang sudah berjalan, usaha-usaha yang ada di sekitar situ boleh mencoba mengakses ini sambil kemudian mungkin ke depannya kita bisa membicarakan program-program lain yang bisa lebih luas lagi, karena di kami selain saya di Direktorat Akses Pembiayaan, kita juga ada Direktorat Manajemen Investasi. Jadi itu untuk melihat secara lebih luas tentang investasi yang dibutuhkan untuk program-program tertentu. Saya rasa itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hanifah untuk paparannya. Jadi tadi jelas perannya ya, peran dari Direktorat Akses Pembiayaan yaitu untuk mempertemukan antara pelaku usaha dengan lembaga atau pihak yang ingin mendanai. Jadi sebagai mak comblang. Dan mudah-mudahan ada yang berjodoh ya Bu ya. Iya. Kemudian tadi juga bagus sekali ada BIP, bantuan insentif dari pemerintah. Nah, ini bisa membantu untuk meningkatkan kapasitas usaha atau produksi pelaku usaha ekonomi kreatif. Dan juga tadi ada persyaratan dan kriterianya tuh clear sekali, ada yang bahkan udah ada kategori reguler, afirmatif, reguler untuk yang telah berbadan hukum, afirmatif yang tidak berbadan hukum. Dan juga tadi terima kasih ada open submission-nya, itu perlu dicatat oleh para pihak yang tertarik. Nah, kemudian setelah mendengar program dari strategi pemerintah dari sisi pembiayaan dan juga akses, nah sekarang kita akan mendengarkan apa yang dilakukan dari KLHK dalam mendorong agroekowisata ini. Bersama saya kini sudah ada Bapak Dr. Nandang Prihadi, Shut MSc. Selamat pagi, Pak. Mungkin bisa diceritakan peluang apa saja yang ada dalam pengembangan wisata alam berkelanjutan di Indonesia ini, khususnya dalam menghadapi era kenormalan baru. Silakan Pak Nanda. Pak Nandang, apakah bisa mendengar saya? Sepertinya masih di mute, Pak Nandang. Ya, silakan. Tes. Oke, udah ya? Pak. Ya, udah, siap. Makasih, Mbak Indah, atas kesempatan yang diberikan. Saya minta bantuan dari panitia untuk share PowerPoint saya ya, Mbak Indah. Yang kami hormati Pak Profesor Dr. Igede Rahimaya Temaja, Pak Medrilzam, dan semua narasumber serta semua peserta webinar kali ini. Izinkan saya sedikit mungkin tidak bicara soal pendanaan, tetapi lebih ke arah peluang penggunaan pendanaan itu sendiri. Jadi bagaimana peluang pengembangan wisata alam berkelanjutan dalam menghadapi kenormalan baru, dan mudah-mudahan dengan nanti penggambaran dari kami, dana-dana tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Hanifah, oleh Bu Istiana, itu bisa dioptimalkan, dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder. Mungkin lanjut ke slide berikutnya. Jadi saya kira kita semua sudah memahami bahwa dengan adanya COVID-19, kemudian
kami di KLHK melakukan penutupan kawasan konservasi untuk kegiatan wisata alam. Bisa dilanjut ke slide berikutnya, Mbak atau Mas. Komunikasi penutupan, saya kira semua sudah paham, bisa ada yang melalui medsos, ada yang melalui siaran pers dan sebagainya, dan ini tentu saja kita lakukan. Lanjut ke slide berikutnya, Mas, Mbak. Oke, jadi kenapa kami tutup kawasan konservasi untuk kunjungan wisata alam itu karena ada arahan. Masih di slide sebelumnya, Mbak. Bisa balik ke satu slide sebelumnya. Jadi kebijakan penutupan kawasan konservasi itu ada pertimbangan penutupannya adalah arahan pemerintah, kemudian ada physical distancing, dan bagi kami penyebaran COVID harus diwaspadai tidak hanya dari pengunjung ke petugas atau sebaliknya, tetapi juga dari pengunjung ke satwa liar yang ada di Taman Nasional maupun Taman Wisata Alam. Nah, tentu saja jumlah kawasan konservasi yang ditutup ini lanjut, Mbak, tadi slide yang sudah betul. Ada 54 taman nasional, 134 TWA, dan 80 swaka marga satwa. Itulah kawasan konservasi yang kita tutup untuk kunjungan wisata alam. Nah, slide berikutnya yaitu tentu saja dengan adanya pandemi corona, kita tadi sudah ditutup kawasan, ada pembatasan kunjungan, ada protokol kesehatan baru. Kemudian bagaimana setelah pandemi usai? Lanjut slide berikutnya, Mas, Mbak. Nah, di saat new normal atau pandemi usai, tentu saja semua berkeyakinan, saya kira yang ada hadir di sini adalah wisata alam itu akan menjadi the winner pada saat nanti pandemi usai, pada saat ada new normal. Lalu apa yang harus disiapkan di tahap pemulihan dan tahap normalisasi? Lanjut ke slide berikutnya, bahwa kebijakan reaktivasi di kawasan kami juga tentu saja sejalan dengan kebijakan reaktivasi di pariwisata. Bagaimana Pak Presiden juga sudah memberikan arahannya, kemudian bagaimana new normal, kemudian Kemenparekraf sudah membuat timeline strateginya, sehingga kami berkeyakinan bagaimana dengan wisata alam pada saat new normal. Lanjut. Nah, tentu saja kemudian kami meminta beberapa teman-teman di pengelola Taman Nasional dan Taman Wisata Alam dan Swaka Marga Satwa, lanjut slide berikut, untuk membuat SOP sesuai dengan sesuai dengan kebijakan-kebijakan maupun protokol-protokol di new normal, baik di perhubungan, di wisata dan sebagainya. Saya kira ini yang semua kita lakukan bersama, tidak hanya di wisata alam tapi juga di semua sektor, saya kira sama. Nah, lanjut, bagaimana tren wisata alam ke depan? Tadi Bu Hanifah sebenarnya juga sudah menyampaikan. Lanjut ke slide berikutnya. Jadi tren wisata alam di masa depan atau new normal atau pasca pandemi, saya kira ada perubahan tren wisata. Seperti disampaikan Pak Presiden, ada CHS ini yang diterapkan, clean, health, and safe. Kemudian liburan wisata yang tidak banyak orang. Jadi orang cenderung ke non-mass tourism nanti dan fokusnya ke domestik. Jadi tidak berjalan terlalu jauh atau Pak Presiden menyatakannya sebagai staycation seperti itu. Ini tentu saja kita harapkan sementara karena ke depan kita harapkan mereka akan juga berkunjung ke tempat provinsi yang lain. Nah, kemudian dengan arahan ini seperti perubahan tren wisata ini yang diarahkan Presiden, kami kemudian membuat satu strategi yang kita sebut sebagai 3C, yaitu community, commodity, dan conservation for human healing. Nah, ini tentu kita harus ada protokolnya, di bawah ada promosi pemasaran dan sebagainya, kesiapan Sarpras, dan harapannya ada peningkatan jumlah kunjungan wisata, peningkatan nilai ekonomi masyarakat, dan peningkatan awareness-nya. Nah, apa yang dimaksud dengan, lanjut ke slide berikutnya, bahwa yang kami maksud dengan community, commodity, dan conservation for healing, lanjut, ke depan nanti wisata-wisata itu akan kearahkan ke community based ecotourism atau dikenal dengan saat ini beberapa kementerian menyebutnya sebagai DEWI, desa wisata. Dan saat ini kami sedang mencoba mengembangkan
kami juga sudah mengajukan melalui anggaran dari Norway untuk pengembangan desa-desa wisata. Ada sekitar 200-an desa wisata yang kami identifikasi ada di sekitar kawasan konservasi, Taman Nasional pun Taman Wisata Alam. Kemudian paket-paket wisata dilengkapi dengan melibatkan masyarakat, dan ini tren ke depan adalah wisata bersama keluarga. Jadi tidak lagi berombongan yang tidak jelas, misalnya tidak jelas maksudnya rombongan satu bis yang mungkin kesehatannya kita tidak ketahui, tetapi kita akan dorong untuk family tour, family tourism. Jadi yang kalau udah keluarga kan sudah tahu riwayat kesehatannya dan sebagainya. Ini yang akan kita dorong dengan community tadi. Kemudian komoditi kita akan kembangkan diversifikasi produk wisata dan non wisata, wisata virtual tentu saja dengan di saat-saat seperti ini, dan ini tentu butuh dorongan pembiayaan tadi dengan wisata virtual, lomba-lomba virtual, kemudian kegiatan atau spot wisata yang baru, dan semuanya ke arah responsible ecotourism. Kemudian satu yang kami sekarang dorong adalah bahwa kami yakin bahwa forest atau hutan atau taman nasional, taman wisata alam mempunyai fungsi untuk healing, menyembuhkan, menyehatkan bagi pengunjungnya. Tentu saja bisa seluruh hutan itu menjadi healing, menjadi forest healing atau healing forest. Tetapi ternyata setelah kami mempelajari, ada peraturan atau dari Permen dari Kemenkes, itu semua bisa membuat rumah sakit. Tetapi tidak semua ruangan di rumah sakit menjadi ruang pemulihan. Nah, ruang pemulihan itu menjadi punya poin-poin tertentu yang harus dipenuhi, seperti suhunya, kebisingan, kemudian cahayanya, dan seterusnya. Dan inilah yang kita adopsi. Kita akan melihat, mencari, menjudge spot-spot mana di Taman Nasional, di Taman Wisata Alam yang memang bisa menjadi pemulihan, bisa menjadi tempat pemulihan sesuai dengan aturan Kemenkes tadi. Suhunya 23-24 derajat, kemudian kebisingannya sekian, kemudian cahayanya sekian, kemudian oksigennya sekian, dan seterusnya. Dan ini kami sudah banyak berdiskusi, dan kita sudah bekerjasama dengan teman-teman ITB dan teman-teman Gunadarma untuk membuat kriteria indikator bagaimana spot di Taman Nasional bisa menjadi satu spot untuk healing. Dan ke depan juga wellness tour saya kira tadi sudah disampaikan akan menjadi tren masa depan wisata. Harapannya tadi length of stay meningkat, ada jumlah wisatawan meningkat, nilai ekonomi masyarakat, dan awareness-nya tadi. Lanjut, nah keyakinan kami dengan 3C ini, lanjut Mas, Mbak, adalah bahwa di Taman Nasional, di peluang di kawasan konservasi untuk pendanaan maupun untuk peluang investasi, lanjut ya, itu tadi seperti saya sampaikan ada 54 taman nasional, ada 134 taman wisata alam, ada 34 tahura, ada 80 Suaka Marga Satwa. Yang ini memungkinkan adanya kegiatan wisata, walaupun di Suaka Marga Satwa adalah wisata terbatas. Kemudian kenapa kita yakin ini peluangnya adalah kita ada punya keanekaragaman hayatinya, flora dan faunanya, keindahan landscape di Taman Nasional, Taman Wisata Alam yang saya kira membuat orang sangat cinta, bagaimana orang bolak-balik ke Bromo, bagaimana orang bolak-balik ke Komodo, karena memang landscape-nya, kemudian hayatinya, floranya, dan sebagainya. Faunanya juga. Kemudian ada hubungan sosial budaya yang sangat erat di dalam Taman Nasional maupun Taman Wisata Alam. Bagaimana di Taman Nasional Alas Purwo tetap ada kegiatan-kegiatan masyarakat Hindu melakukan upacara-upacara keagamaan di dalam Taman Nasional. Dan saya kira di tempat-tempat lain, dan kemarin juga di Bromo Tengger Semeru, teman-teman Tengger melakukan adat ritual budaya mereka di dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan ini adalah hubungan interaksi yang mungkin mempunyai nilai jual untuk wisata. Ada pengunjung yang cukup banyak, dan kemudian kolaborasi tadi saya kira. Lanjut, nah lanjut slide berikutnya, saya kira slide berikutnya lebih ke arah kami mencontoh-contoh, saya kira ini lanjut, potensi-potensi tadi wisata alam di kawasan konservasi yang bisa untuk peluang usahanya. Jadi ada 9 juta ruang usaha yang 9.000 hektar ruang usaha yang bisa peluang untuk investasi bagi investor menanamkan investasi pengembangan sarpras di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Lanjut. Nah, kemudian lanjut, Mbak, Mas.
Nah, era baru di wisata tadi kami sampaikan adalah era wisata virtual. Kami saya kira lanjut dulu slide berikutnya dulu, mohon maaf ini ada keliru slide-nya. Jadi kita respon dengan ada perkembangan ini, kami merespon dengan membuka saat ini 29 taman nasional, taman wisata alam yang boleh mendapatkan kunjungan. Jadi boleh dikunjungi pada saat tahap 1 ini, dan kami saat ini sedang bersiap untuk membuka untuk tahap kedua. Sudah ada 11 TNTWA yang sudah mengajukan, dan ada puluhan TNTWA yang sebetulnya bisa dibuka karena mereka berada dalam zona risiko kuning dan zona risiko hijau. Nah, kemudian dengan menanggapi merespon tersebut, kita melakukan era baru dengan wisata virtual lanjut. Kemudian kita ada lomba foto dan video petualangan alam Indonesia. Ini untuk mengobati rindu teman-teman yang tidak bisa ke lapangan. Selama 1 bulan, pada bulan Ramadan kemarin kita lakukan lomba foto video, cukup banyak, ribuan, 1.400-an foto yang ikut lomba dan ratusan video yang ikut lomba. Kemudian juga kita melakukan webinar series KSDAE yang lanjut, yang dalam webinar ini tidak sekedar melulu menceritakan slide berikutnya, tidak melulu sekedar menceritakan keindahan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, tapi kami juga di situ menampilkan potensi-potensi yang bisa untuk pendanaan, bisa untuk pengembangan selanjutnya dan seterusnya. Termasuk berapa sih tour operator kalau perlu membiayai ke sana, dan alhamdulillah yang terakhir tour operator di NTB link dengan teman-teman di untuk mereka mendapatkan akses atau bagaimana kegiatan-kegiatan yang bisa mereka jual ke turis. Lanjut, saya kira slide-slide berikutnya lebih ke arah tren wisata masa depan. Tadi saya kira saya sampaikan bahwa Healing Forest akan menjadi tren, dan satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan, lanjut Mbak, slide berikutnya. Lanjut. Nah ini saya ada dua slide yang ingin saya tampilkan sebelum, saya kira saya yang lainnya adalah contoh-contoh saja. Jadi lanjut slide 1. Ini jadi bagi kami di Taman Nasional, Taman Wisata dengan ada pandemi ini menjadi bisa oke. Ada hal yang menarik karena ternyata setelah pandemik ini kawasan kami menjadi lebih hijau, dan bahkan kalau dilihat ini rute jalan orang untuk masuk itu sudah ditutupi oleh tanaman-tanaman. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Mbak Indah. Jadi Taman Nasional terbuka untuk investasi, ada 9.000-an hektar ruang usaha yang bisa menjadi peluang bagi investor untuk menanamkan. Tapi tadi kami sepakat kita ke depan bukan mass tourism lagi, tetapi sudah ke spesifik, dan karena kita untuk saat pembukaan saat ini sudah menerapkan daya dukung daya tampung, di mana hanya boleh sekitar maksimal 50% dari daya dukung daya tampung. Itu yang dapat kami sampaikan sementara. Terima kasih Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali paparannya, Pak. Jadi banyak sekali sebenarnya peluang ya. Sampai ada arahan Presiden supaya sektor pariwisata itu dapat terus berjalan di kondisi new normal ini. Yang juga tadi dijelaskan adalah tadi ada community based ecotourism sebagai tren ke depan. Singkatannya cantik sekali, itu namanya DEWI ya, Desa Wisata. Kemudian ada juga strategi dalam mendorong wisata alam di Taman Nasional. Yang juga saya mungkin akan tanyakan nanti secara personal ke Bapak adalah tentang wisata virtual seperti apa tuh Pak. Kemudian lomba foto dan video, ada Healing Forest, ini juga yang lagi ngetren sekarang. Kemudian yang juga tadi terakhir kita melihat sebelum dan setelah pandemik itu ada perubahan dari sisi kehijauannya ya. Nah itu menarik sekali. Nah tanpa berlama-lama lagi kita dengarkan pembicara kita selanjutnya, Bapak Inyoman Sudarma, SH, MH dari BPD Bali. Pak Inyoman Sudarma, apa kabar Pak? Apakah sudah bisa mendengar saya?
Nah, institusi perbankan tentunya memainkan peran penting dalam sustainable finance. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan mengenai peluang pembiayaan agroekowisata berkelanjutan. Silakan, Pak. Mungkin masih mute sepertinya. Pak Nyoman Sudarma, apakah sudah di-unmute? Oke. Pak Inyoman Sudarma, apakah sudah bersama kami? Oke, silakan. Sudah Mbak Indah? Ya, silakan Pak. Sudah. Ya, lanjut ya Mbak. Pada siang hari ini kami peluang pembiayaan agroekowisata berkelanjutan dapat kami sampaikan bahwa Bank BPD Bali mempunyai peran strategis dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah Provinsi Bali, di mana pemerintah Provinsi Bali mempunyai visi Tunangun Sakkertilo ke Bali. Tadi juga disampaikan mengenai Trihita Karana, di dalamnya sudah ada beberapa peraturan gubernur yang mendukung terhadap penciptaan sustainable yang ada di Bali berkaitan dengan sampah dan lain-lain, termasuk pemanfaatan dan produk pertanian, termasuk hasil destinasi minuman dan lain-lainnya. Itu mungkin yang di Bali dapat kami sampaikan. Kami memberikan dukungan terhadap hal ini, terutama dalam rangka penguatan UMKM lokal yang ada di Bali. Lanjut. Sebagaimana POJK 51 2017, Bu Istiana menyampaikan tadi penerapan keuangan berkelanjutan, kami juga membuat rencana aksi keuangan berkelanjutan yang di dalamnya berisi mengenai peningkatan ketahanan kelembagaan untuk peningkatan produk dan jasa keuangan berkelanjutan, di dalamnya termasuk mengenai pembiayaan kepada sektor wisata, agroekowisata yang ada di Bali pada khususnya. Kami lanjut. Kemudian dalam sektor pariwisata dapat kami sampaikan penerapan keuangan berkelanjutan. Sebelumnya kami tahun 2000 memang ada kerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai penyaluran kredit IEPC. Pengalaman kami di situ industrial efisiensi pollution control itu sudah kami jalankan tahun 2000 dan sampai saat ini sudah mau lunas semua kredit yang kami salurkan, sehingga kami mengharapkan ke depan model pembiayaan yang seperti ini mungkin bisa kita kerjasamakan lagi dengan pihak kementerian, di mana di dalamnya juga mengatur mengenai subsidi bunga kepada pihak UMKM yang ada, terutama yang berkaitan dengan pengurangan polusi yang ada di industri yang ada di Bali dan Indonesia khususnya. Namun demikian kami ada 12 kategori pembiayaan dan intinya berkaitan dengan UMKM, terutama dalam pariwisata. Kami fokus kepada pariwisata juga yang berkelanjutan sebagaimana POJK 51 yang kami terjemahkan di dalam rencana aksi keuangan berkelanjutan yang setelah kami sampaikan juga ke OJK. Oke, lanjut ya. Dapat kami sampaikan bahwa pembiayaan kami kepada sektor UMKM selama ini kurang lebih seperti ini datanya, dan khusus untuk pariwisata kami ada kur pariwisata yaitu kurang lebih sampai pembiayaan 592 miliar kemarin yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan masyarakat, terutama dalam rangka memberikan sustainable yang berkelanjutan bagi pembangunan di Bali dan Indonesia. Di dalamnya juga ada mengenai agroekowisata yang kita biayai,
yang mengacu kepada pembiayaan-pembiayaan dan sektor-sektor yang ada di masyarakat, khususnya berkaitan dengan quality tourism. Itu tadi juga sangat kami setuju mengenai quality tourism, karena ada beberapa daerah yang bisa kita biayai di Bali terkait dengan quality tourism dimaksud. Lanjut. Di mana untuk di Bali ada beberapa peluang untuk agroekowisata yang bisa dibiayai di kabupaten-kabupaten, termasuk mengenai pemanfaatan untuk wisata alam dan lain-lain, termasuk juga dalam hal ini untuk agroekowisata kami fokus nantinya kepada pembiayaan kepada pertanian-pertanian yang menggunakan pupuk organik. Ini sudah kami kerjasamakan juga dengan beberapa pelaku usaha termasuk Subak yang mendukung terhadap penggunaan pupuk organik, terutama dalam rangka peningkatan ekonomi berkelanjutan. Kemudian lanjut. Mungkin dari segi pembiayaan, kami Bank BPD Bali tadi juga kami sudah menyampaikan, sudah membiayai kepada sektor-sektor pariwisata yang ada di kami adalah kami biayai dengan kur pariwisata. Di luar ini kami juga mempunyai pembiayaan melalui skim lainnya yang tentunya memberikan dampak untuk peningkatan sejahtera masyarakat, termasuk untuk peningkatan perlindungan pada lingkungan hidup. Ini yang kami fokuskan juga karena di internal kami standar operasional prosedur juga, termasuk capacity building juga kami siapkan pada analis kredit kami berkaitan dengan POJK 51 2017 mengenai keuangan berkelanjutan, terutama untuk pembiayaan pada sektor-sektor yang memang memberikan dampak positif untuk perlindungan lingkungan hidup. Mungkin ada beberapa contoh yang sudah kami biayai seperti ini yang juga menjadi tempat-tempat wisata juga bagi masyarakat. Juga ada family tourism yang bisa dijalankan, termasuk tadi juga dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai healing tourism juga kami sudah ada, kami biayai, salah satunya berkaitan dengan ekonomi dan pariwisata yang berkelanjutan. Di luar itu juga kami membiayai kelompok-kelompok pertanian yang bisa memberikan dukungan kepada daerah, termasuk perbankan dalam rangka untuk peningkatan keuangan berkelanjutan, terutama untuk klaster-klaster binaan seperti kopi yang ada di Kintamani, yang kami fokuskan juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk kepada petani yang lain. Di luar pembiayaan, dari sisi pembiayaan kredit tadi juga disampaikan oleh pembicara Pak Meldrisam mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk CSR. Kami juga buatkan untuk fasilitas wisata. Kalau kami di tahun ini ada kurang lebih 4 kawasan wisata yang kami kembangkan dengan program CSR. Tentunya program CSR ini berkaitan dengan peningkatan kapasiti masyarakat sosial yang ada di daerah kami untuk mendukung equality tourism. Di luar itu, lanjut kami juga untuk UMKM kami lakukan juga digitalisasi dalam sistem pembayaran. Tadi juga pembicara sebelumnya mengenai program CHS, terutama healthy untuk kesehatan. Kami memberikan untuk digitalisasi UMKM kami menggunakan non tunai dalam bentuk QRIS. Ini yang kami akan terus lanjutkan bekerja sama dengan Bank Indonesia, OJK dalam rangka peningkatan kapasitas kami di luar pembiayaan kepada masyarakat, tentunya dalam sistem pembayaran juga menggunakan uang tunai sehingga lebih sehat dan mendukung ekonomi berkelanjutan. Mungkin demikian dari kami Bank BPD Bali, Mbak Indah, yang dapat kami sampaikan sedikit mengenai program kami di Bank BPD Bali yang bisa mendukung terhadap agrowisata berkelanjutan. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih Pak Nyoman Sudarmo untuk paparannya. Jadi tadi kalau saya catat ada beberapa yang disampaikan. Yang pertama dari peran, tugas, dan fungsi dari BPD, salah satunya mendorong
terciptanya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah ya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian ada sinergi antara arah kebijakan pemerintah, khususnya Provinsi Bali di sini, penerapan keuangan berkelanjutan hingga kerangka kerja pembiayaan berkelanjutan di Bank BPD Bali. Kemudian tadi juga dijelaskan mengenai sebaran kredit, agribisnis, serta potensinya. Jadi luar biasa peran BPD ini, Pak. Selamat, Pak. Hingga digitalisasi dan capacity building semua lengkap di situ ya. Nah, selanjutnya kita dengarkan pembicara terakhir ini, Bapak Dr. Iwayan Budiase, SPMP dari Bali Center for Sustainable Finance. Bapak Dr. Iwayan Budiase dulu BSFC ini dibentuk dengan tujuan untuk mendukung komitmen Indonesia untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pencapaian SDGs dan Paris Agreement on Climate Change ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai pembiayaan hijau bagi pengembangan agroekowisata di Indonesia. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Indah. Selamat siang. Siang Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber yang berbahagia pada webinar pada hari ini, izinkan saya menyampaikan satu materi terkait dengan pembiayaan hijau dalam pengembangan model agroekowisata berkelanjutan khususnya di Indonesia dan di Bali. Baik, topik yang saya angkat pada webinar pada kali ini adalah pembiayaan hijau sebagai pengembangan agroekowisata di Indonesia. Ini atas support dari Biopin, kemudian kerjasama dengan BCSF yang berada dalam SDG Center Universitas Udayana. Silakan lanjut, Mbak. Baik. Saya mulai dengan proyek strategis nasional 2020-2024. Salah satunya adalah pengembangan destinasi wisata prioritas. Jadi di sana disebutkan ada 10 destinasi wisata prioritas. Yang kalau saya lihat itu ke-10-nya itu ya sebagian besar berbasis alam. Ya. Jadi akan dikembangkan lebih kepada ekowisata. Dan ini sangat berpotensi untuk dimodif menjadi agroekowisata. Lanjut, Mbak. Mohon next slide. Ya, baik. Kalau kita lihat posisinya ya, agroekowisata itu merupakan perkawinan antara agrowisata dan ekowisata. Dan per definisi kita lihat kegiatan pariwisata agroekowisata itu adalah kegiatan pariwisata dengan mengkombinasikan basis alam dan usaha tani yang mampu memberikan insentif ekonomi yang kuat bagi petani untuk berkomitmen pada pengelolaan pertanian ramah keanekaragaman hayati. Kita tahu agrowisata itu adalah kegiatan pariwisata berbasis usaha tani atau agroindustri, di mana petani, ya, sini kata kuncinya petani menawarkan ada peninggalan heritage terkait dengan kegiatan usaha taninya, kemudian juga menawarkan berbagai atraksi dan atau edukasi terkait aktivitas agribisnisnya, termasuk kesempatan menginap di rumah petani, yang menyediakan makanan, minuman, dan souvenir yang memberikan kepuasan bagi pengunjung serta memberikan tambahan nilai, tambahan pendapatan bagi petani itu sendiri. Kalau ekowisata, itulah kegiatan wisata berbasis alam dengan menawarkan kawasan lindung dan zona penyangga kepada pengunjung sesuai daya dukungnya, sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal dan juga merupakan sumber pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati. Nah, itu sesungguhnya yang ingin kita clearkan dulu antara apa itu agrowisata, apa itu ekowisata, dan apa itu agroekowisata. Nah, secara spesifik, agroekowisata yang dikelola oleh masyarakat atau berbasis masyarakat, kita sebut dengan community based setempat, mampu merencanakan, berpartisipasi dalam, dan
mengelola kegiatan pariwisata di dalamnya. Mohon next slide. Nah, kalau kita gambarkan keterkaitan dengan agroekowisata di dalam dunia pariwisata secara umum. Nah, pada dasar piramida ini kita kenal ada pariwisata, tourism ya, kemudian kita bisa spesifikasi menjadi mass tourism dan ada alternative tourism. Kemudian lebih spesifik lagi ada tourism in rural areas, di mana tidak ada pengunjung yang menginap di daerah pedesaan. Kemudian lebih spesifik lagi ada pengunjung yang menginap di daerah pedesaan, itu disebut dengan rural tourism. Nah, lebih spesifik lagi ada agrotourism, kemudian ada ekoturism, kemudian lebih spesifik lagi adalah ekowisata yang berkembang di kawasan pertanian organik. Seperti itu kurang lebih piramida berbagai istilah terkait dengan pariwisata. Ini saya modifikasi dari bukunya Snadger et al. 2000 tentang agrotourism dan yang diunggah di FAO World. Mohon diselanjutkan. Nah, keterkaitan antara agroekoturism dengan SDGs ya. Kalau kita lihat fungsi agroekowisata itu ada fungsi sosial psikologi, ada fungsi ekonomi, ada fungsi lingkungan ya. Nah, kalau kita lihat dari fungsi sosial psikologinya ada kegiatan agroekowisata itu bisa menumbuhkan transformasi budaya, kemudian ada edukasi dan menambah skill petani atau masyarakat lokal, kemudian ada networking antar pelaku agrowisata. Nah, kalau kita kaitkan dengan SDGs yang terkait ya, transportasi budaya misalnya, ini terkait dengan berkurangnya kesenjangan, kemudian edukasi dan menambah skill petani masyarakat lokal, itu berkurangnya kesenjangan, kemudian networking antar pelaku agrowisata, itu juga terkait dengan tujuan yang ke-17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, untuk fungsi ekonomi dalam agroekowisata itu ada kegiatan usaha tani yang ramah lingkungan, yang lebih spesifik lagi adalah usaha tani organik. Ini terkait dengan SDGs yaitu zero hunger. Kalau yang dikembangkan dalam usaha tani itulah food crop cultivation-nya, kemudian responsible consumption and production, terutama production yang di sini. Kemudian kesempatan kerja bagi petani dan masyarakat lokal dan wanita. Ini terkait dengan SDGs yang nomor 5 yaitu gender equality, kemudian SDGs nomor 8 yaitu decent works ya. Kemudian fungsi ekonomi lainnya adalah tambahan pendapatan bagi petani dan sumber pembiayaan konservasi biodiversitas. Ini juga sangat penting dalam konsep agroekowisata, yaitu terkait dengan SDGs nomor 1 yaitu no poverty untuk mengurangi kemiskinan dan yang berkontribusi pada pertumbuhan green economy adalah terkait dengan decent work and economic growth ya. Itu SDGs nomor 8. Nah, yang terkait dengan lingkungan ini berfungsi untuk konservasi biodiversitas. Ini terkait dengan SDGs nomor 13 itu climate action, kemudian SDGs nomor 14 itu life below water, kalau biodiversitas yang dilestarikan itu untuk kehidupan keanekaragaman hayati di perairan. Kemudian yang nomor 15 adalah life on land untuk biodiversitas yang berada di daratan seperti itu. Kemudian pengembangan green infrastructure, karena kita ketahui bahwa agroekowisata juga membutuhkan infrastruktur. Karena dalam konsep 4A salah satunya amenities itulah infrastructure, itu membutuhkan untuk agroekowisata yang perlu dikembangkan adalah green infrastructure seperti green farmhouses, green transportation, itu industry, innovation and infrastructure. Berikutnya adalah pemanfaatan green energy. Ini terkait dengan SDGs nomor 7 yaitu affordable and clean energy. Next slide, Mbak. Oke, kebutuhan investasi untuk agroekowisata. Nah, setelah kita identifikasi, kita posisikan agroekowisata itu apa, maka kira-kira peluang investasi yang dibutuhkan dalam agroekowisata itu apa saja. Nah, terkait dengan infrastruktur misalnya,
ini dibutuhkan green building. Ya. Nah, jenis investasi yang berpeluang untuk dilakukan adalah akomodasi, yaitu green farmhouse construction, kemudian cooking plus construction and cooking equipment, kemudian agri-food and beverage, agri-touristic goods center, kemudian ada tourist information center and facilities, kemudian ada traditional entertainment center. Nah, ini berada dalam suatu bangunan yang kita harapkan bangunannya bangunan hijau, jadi green building seperti itu. Kemudian ada clean water and sanitation. Nah, untuk kegiatan agroekowisata sangat dibutuhkan air yang bersih, air yang tidak tercemar. Maka kalau memang dibutuhkan sumber air dalam bentuk sumur, maka dibangun sumur itu merupakan infrastruktur air dan sanitasi, termasuk juga untuk memenuhi kebutuhan irigasi untuk dalam agroekowisata ini tidak hanya di level usaha teknis saja, tapi juga termasuk dalam kalau memungkinkan juga termasuk dalam aktivitas pengolahan hasil pertanian. Jadi agroindustri. Jadi dibutuhkan farm attraction, di sana mungkin ada greenhouse and facilities-nya, kemudian ada pabrik processing agri-touristic goods atau agri-touristic product yang perlu diinstalasi. Nah, ini membutuhkan biaya juga. Kemudian dalam konsep agroekowisata dibutuhkan juga green energy. Ada micro hydropower, ada solar PV system installation, itu juga membutuhkan investasi. Nah, green transportation juga. Mungkin electric cars, motorbikes, kemudian kuda misalnya untuk untuk atraksi berkuda seperti itu. Kemudian infrastruktur komunikasi. Dibutuhkan wifi center, kemudian bagaimana pengunjung sangat mudah mendapatkan atau men-top up pulsa dan sebagainya. Itu juga membutuhkan investasi. Di sektor finance itu dibutuhkan fasilitas ATM dan mesin EDC yang perlu diinstal ke daerah-daerah destinasi agroekowisata. Kemudian ada fasilitas rekreasi, relaksasi dan sport, misalnya swimming pool, fishing. Kalau yang diharapkan adalah natural swimming pool, ya, yang bisa dipermak sedemikian rupa sehingga fishing, mungkin memanfaatkan pasangan-pasangan pohon yang memiliki nilai heritage, kemudian diinstalasi swing misalnya, itu juga membutuhkan biaya investasi. Kemudian spa, kemudian terapi, kemudian foto spot atau selfie spot, itu juga membutuhkan investasi. Nah, emergency medical care facility juga untuk post aid box, fire extinguishers itu juga sangat penting untuk sebagai fasilitas berjaga-jaga apabila untuk mengantisipasi kejadian kebakaran. Demikian juga accessibility, sangat penting, parking area, trekking route with direction signs and toilets yang bersih sederhana, itu juga sangat dipentingkan dalam mengelola agroekowisata. Itulah peluang-peluang investasi yang memungkinkan dibiayai dalam pengembangan agroekowisata. Next slide. Mohon ya. Nah, terkait dengan pembiayaan hijau sesuai dengan judul dari PowerPoint ini, kita sampaikan di sini pembiayaan hijau atau green financing itu merupakan dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup. Nah, inilah kemudian 4 dimensi yang harus terdapat dalam green financing atau pembiayaan hijau ini adalah pembiayaan itu harus mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial, kemudian mencakup atau mengakomodasi ekonomi rendah karbon yang kompetitif, kemudian memberikan merupakan investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha atau ekonomi, dan menerapkan 4P, pro goods, pro job, pro poor, dan pro environment. Dan sangat diharapkan proyek kegiatan produk dan jasa yang berpeluang mendapatkan pembiayaan hijau dari lembaga jasa keuangan itulah merupakan kegiatan usaha atau kegiatan yang bila dalam proses bisnisnya mengutamakan upaya efisiensi
dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, kemudian mencegah, membatasi, mengurangi, memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, peningkatan limbah, kerusakan ekosistem, dan ketidakadilan kesenjangan sosial, atau memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim. Nah, proyek-proyek seperti itu atau kegiatan usaha seperti itulah yang patut mendapatkan fasilitas pembiayaan hijau. Nah, dari mana sumber-sumber pembiayaan? Tadi dari narasumber yang pertama dari Bappenas, kemudian dari OJK, kemudian dari dari Kemenparekraf, kemudian dari perbankan, memberikan banyak solusi terkait dengan sumber-sumber pembiayaan. Bisa dari APBN dengan persentase tertentu, bisa dari blended financing, kemudian pembiayaan investasi non anggaran pemerintah, kemudian mekanisme penjaminan yaitu berasal dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, bisa dari PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI, kemudian dari PT Pembiayaan Ekspor Indonesia, mekanisme kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Ini juga banyak dikembangkan akhir-akhir ini. Dan juga pembiayaan melalui alokasi dana, DJSL, Lembaga Jasa Keuangan, seperti disampaikan tadi oleh Pak Nyoman dari BPD Bali. Next slide please. Nah, saya menginformasikan beberapa destinasi agroekowisata yang merupakan hasil riset kami, tim kami ya dari BCSF, yang kebetulan dalam hal ini dibiayai dari riset ini dibiayai dari UNDP. Jadi kami dari BCSF mengucapkan banyak terima kasih atas support dari Biopin UNDP untuk mensupport adanya riset ini yang berjudul kelayakan ekonomi ya, visibility tadi, pengembangan model agrowisata desa di Indonesia dan di Bali khususnya. Beberapa tempat destinasi yang kami lakukan Jember. Atraksi-atraksi yang dikembangkan adalah jungle hiking, cycling tour, bird watching, kemudian cooking class, dan investasi yang dibutuhkan adalah mengembangkan fasilitas parking, ya parking area dan pendukungnya. Kemudian ada pos pengamanan, kemudian ada fasilitas Tourist Information Center, kemudian ada toilet yang berada di Balai Serbaguna yang sekarang kondisinya masih jorok, itu perlu di-upgrade sehingga merupakan toilet yang standar minimal dipenuhi untuk kegiatan agrowisata. Kemudian menormalisasi trekking pad, kemudian bird watching, kemudian yang terpenting adalah terkait dengan biodiversitas, penangkaran, jadikan pembiayaan juga, perlu support pembiayaan. Nah, di sini dibutuhkan kurang lebih 1,149 M untuk memfasilitasi investasi pengembangan agrowisata di Desa Belimbing Sari. Mohon slide selanjutnya. Next slide ya. Nah, destinasi berikutnya adalah di Desa Gunung Salak di Kabupaten Tabanan, ya. Itu atraksi yang dikembangkan di sana adalah waterfall trekking package, ada short track cycling package, dan long track cycling package, kemudian ada spiritual cleansing atau atraksi melukat, ya. Kemudian event and team building. Nah, di sini dibutuhkan investasi terkait dengan mengembangkan agrowisata di Desa Gunung Salak, yaitu untuk membuat fasilitas parkir, kemudian memasang penunjuk arah, ya, kemudian membangun jalur trekking yang memenuhi kebersihan, keamanan, ya, tidak perlu modern, tetap bernuansa alami, tapi aman untuk turis seperti itu. Kemudian perlu juga pekerjaan supporting area, kemudian ada
restrukturisasi dan revitalisasi destinasi yang terkait dengan regional. Kemudian ada pekerjaan pendukung lainnya. Jadi dibutuhkan juga investasi uluran tangan dari investor ataupun dari dalam bentuk kerjasama tertentu. Silakan slide berikutnya. Nah, di desa yang lain adalah di Desa Munduk. Di Desa Munduk ini di Kabupaten Buleleng, ya. Ini atraksi yang dikembangkan adalah tumbling tour, kemudian multi waterfall hike, kemudian subak knowledge and host cooking experience. Di sini membutuhkan bantuan atau dukungan investasi untuk memberikan sentuhan terkait dengan seperti kolam renang yang bernuansa alami yang ada di sekitar air terjun, ya. Kemudian konstruksi tempat untuk permainan tradisional. Dalam hal ini yang di sana terkenal adalah gangsing. Ada gangsing yang terbuat dari kayu, itu diameternya sampai 1,5 meter, ya, seperti itu. Nah, ada permainan gangsing ini sangat menarik dan sangat tradisional dan terbukti selama ini menjadi event yang sangat menarik bagi turis-turis, dan kita ketahui bahwa Desa Munduk adalah desa yang sangat banyak dikunjungi oleh turis Eropa, terutama Prancis. Kemudian dibutuhkan juga parking area yang memadai karena kita tahu medan di Munduk itu sangat sangat menguji nyali, ya. Jadi parkirnya di sana cukup susah sehingga area parkir cukup dibutuhkan di sana dan dibutuhkan investasi. Demikian juga pekerjaan fasilitas pariwisata dan fasilitas ekoturisme lainnya. Mohon slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah di Desa Catur, ya. Di Desa Catur, di sini sudah masuk Bank BNI, kemudian Bank BPD juga sudah masuk di sini, ya. Atraksi yang dikembangkan di sini adalah Catur Trekking Packet, kemudian ada Catur Adventure Packet, kemudian ada Catur Coffee Tour, Catur Herbal Tour, Catur Spiritual Tour with donation, ya. Jadi tidak dijual kupon di sini, tapi itu donasi, ya. Kemudian yang keenam adalah Catur Culture Tour Package. Nah, yang di Desa Catur ini untuk mendukung pengembangan agroekowisatanya dibutuhkan investasi terkait dengan pengaturan fasilitas parkir, kemudian petunjuk arah, kemudian memperbaharui jalur trekking, kemudian supporting area, kemudian restrukturisasi dan revitalisasi terkait dengan areal Pak Budiasa, sepertinya koneksinya kurang baik. baik, nggih. Oke, bisa tolong diulang sedikit? Yang slide ini, ya. Iya. Oh ya, sekalian mengingatkan waktunya 2 menit lagi, Pak, ya. Baik, tinggal 2 slide lagi. Oke, Pak. Baik, desa berikutnya adalah Desa Bakas di Kabupaten Klungkung. Desa Bakas juga bernuansa pertanian, terutama areal persawahan, ya. Di sini paket yang ditawarkan adalah trek, kemudian ada cooking class package. Nah, di sini dibutuhkan beberapa pembiayaan terkait dengan pengembangan agrowisata di Desa Bakas, yaitu fasilitas parkir juga sangat dibutuhkan karena kalau ada baik yang turis keluarga maupun turis grup, itu ketika ada beberapa mobil atau beberapa bus yang datang, ya, itu butuh tempat parkir yang memadai. Kemudian
penunjuk arah juga, karena di sini juga ada atraksi trekking dan kegiatan agroekosisata itu sudah berjalan, sehingga perlu memang ditingkatkan standar fasilitasnya seperti itu. Lanjut, yang terakhir, desa yang terakhir adalah Desa Tenganan di Kabupaten Karangasem. Mohon slide berikutnya. Ya, ini desa yang terakhir kami teliti dalam riset ini, itu Desa Tenganan. Putus itu kayak. Ya, sepertinya koneksinya putus, Pak Budiase. Ada kekhasan sendiri-sendiri, sehingga bisa tawarkan beberapa atraksi yang memang menjadi ciri khas dari masing-masing dusunnya, dan tapi pengelolaannya itu dalam satu manajemen di desa dinas di Tenganan, ya. Rencananya melalui BUMDes Desa Tenganan. Silakan lanjut slide berikutnya. Saya kira materi saya sudah selesai, sudah habis, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan masukan-masukannya. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih kembali Pak Dr. Iwayan Budiase dari BCSF. Jadi ada beberapa poin yang saya catat, keterkaitan antara agroekowisata dan SDG itu erat sekali, sampai tiga pilarnya itu ada ya, dari sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Kemudian tadi juga dipaparkan berbagai kebutuhan investasi atau peluang untuk agroekowisata, kemudian dimensinya juga dan sumber pembiayaan green financing, dan juga tadi sudah dipaparkan beberapa contoh-contohnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif lagi. Terima kasih kepada para pembicara kita. Selanjutnya kita masuk ke sesi antar narasumber. Saya memberi kesempatan kepada para narasumber untuk saling bertanya bila ada. Kalau tidak ada, saya akan lanjut kepada sesi Q&A. Silakan, mungkin Bapak dan Ibu pemateri ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya langsung lanjut kepada sesi Q&A. Kita sudah ada 7, kalau tidak salah 7 pertanyaan. Saya akan bacakan 4 dulu, nanti kalau ada sisa waktu kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk Pak Medril tadi kurang lebih sudah dijawab ya Pak di secara tertulis di Q&A. Nah, 4 pertanyaan pertama saya bacakan untuk Ibu Hanifah dari Bapak Yulianto. Dan juga kepada panelis yang lainnya. Untuk bantuan hibah dari kami dari desa wisata, kalau mau mengakses agaknya kesulitan karena kami tidak mempunyai legalitas lengkap. Yang mungkin kami punyai adalah SK Bupati dan SK Lurah. Bagaimana kalau kami mau mengakses dana hibah tersebut? Nah, kemudian untuk Ibu Istiana dari Bapak Ebet Hamri. Assalamualaikum Bu Isti, konsep ekosistem keuangan berkelanjutan aplikasinya seperti apa ya dalam pengelolaan keuangan? Terima kasih. Kemudian yang ketiga untuk Pak Sudarma dari Ibu Niluh Gede Astariani. Selamat siang, mohon izin bertanya kepada Bapak Nyoman Sudarma terkait dengan model pembiayaan yang telah dilakukan, terutama subsidi bunga UMKM yang ada. Apakah dengan adanya pandemi COVID ini dan bentuk pembiayaan keuangan berkelanjutan? Gimana ya? Apakah ada subsidi mungkin ya? Untuk bunga UMKM dengan adanya pandemi COVID ini. Kemudian siapa saja yang bisa memanfaatkan hal tersebut. Yang keempat nih, yang terakhir untuk sesi Q&A kali ini, untuk Prof. Rai Temaje dari Bapak Filipus Nerius Supardi. Pertanyaannya, saya Pak Ardi dari Universitas Flores, jika berkenan, untuk pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas Flores, untuk melakukan kerjasama antara LPPM UNUT dengan LPPM Universitas Flores. Mohon tanggapannya, terima kasih. Silakan dijawab para panelis. Mungkin Ibu Hanifah dulu, atau? Boleh? Ya, boleh, oke silakan Bu. Ya, tadi ditanyakan kalau memang belum berbadan hukum ya, karena memang persyaratan dari hibah kami itu adalah badan hukum atau badan usaha. Jadi kalau memang belum, mungkin bisa di bawah koperasi. Kalau di desa wisata itu ada koperasi,
itu kan koperasi masuknya adalah badan hukum. Nah, itu bisa mengajukan nanti di proposalnya misalnya pembiayaan itu hibah itu nanti diperuntukkan untuk beberapa usaha gitu ya. Misalnya ada yang homestay, kemudian usaha jasa minum dan lain-lain, itu nanti dijabarkan saja di dalam proposal bahwa permintaan hibah sejumlah sekian, kalau koperasi kan bisa sampai 200 juta, itu nanti peruntukannya untuk apa-apa saja, nanti itu yang akan kita nilai. Kayaknya begitu Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi masih memungkinkan, tapi usulannya masuk di bawah koperasi, karena koperasi itu adalah badan hukum ya. Jadi dalamnya nanti di proposal bisa dijabarkan. Oke, mungkin, yes, ya Pak. Boleh saya menanggapi sedikit dari beberapa pertanyaan ya terkait dengan sumber-sumber pembiayaan. Ya, silakan Pak Medril. Nah, ini sekaligus saja merangkum dari beberapa pertanyaan. Sebenarnya tema webinar kali ini kan sebenarnya mau mengeksplor berbagai potensi sumber-sumber pembiayaan yang ada. Jadi harapan kami sebenarnya agar teman-teman pelaku agroekowisata itu tidak hanya bergantung kepada dana hibah APBD, APBN. Kalau zaman gini kelihatannya rada-rada basi lah gitu ya, kalau mau mengandalkan dana APBN, APBD, udah tahu kita juga sama-sama susah gitu. Kelihatannya agak kita sekarang ini perlu mencari berbagai inovasi, terobosan dari sumber-sumber pembiayaan yang sebenarnya saya sampaikan tadi mekanismenya sudah banyak di luar negeri itu. Nah, makanya kita ini coba eksplor lewat webinar ini, kira-kira adakah sebenarnya teman-teman yang mungkin sudah coba mengaplikasikan. Saya punya contoh yang sangat bagus, itu mungkin tidak di Bali ya, tapi ada di beberapa wilayah lain di Indonesia. Itu hanya dengan sedikit sentuhan saja, dengan tambahan insentif ya, katakanlah 1 miliar gitu, itu leverage untuk mengembangkan agroekowisatanya itu begitu besar gitu dari berbagai pihak yang lain. Gitu. Saya punya contoh di Belitung misalnya. Itu ada kami memberikan sedikit dana insentif kepada kelompok masyarakat, itu kalau nggak salah perhutanan sosial di sana, dan itu hanya dengan sedikit insentif akhirnya mereka bisa mengembangkan kawasan ekowisata itu. Sekarang agroekowisata menjadi tourist destination di Belitung, mengalahkan Laskar Pelangi. Dia itu akhirnya mereka bisa meleverage funding dari insentif yang kita sedikit berikan itu 20 kali lipat, dan bahkan sekarang masyarakatnya itu yang tadinya di sana itu tempat jin buang anak ya, kalau bisa dibilang itu kan tempat bekas tambang gitu ya, terus dijadikan kawasan mangrove, jadi agrowisata di sana. Dia akhirnya sekarang masyarakat punya pendapatan itu kalau saya nggak salah sebulan itu satu kelompok bisa sampai 60 juta sebulan. Tadinya itu desa miskin sekali di sana. Nah, itu contoh saja mereka akhirnya mencoba mengenerate dari leverage, dari CSR, dari mana-mana. Akhirnya mereka bisa berusaha dan istilahnya green jobs tersedia, macam-macam jadi dampak positifnya. Nah, harapan kami sebenarnya banyak CSR, kemudian sekarang perbankan tadi juga sudah disampaikan dari teman-teman OJK maupun perbankan, kelihatannya pun sudah mulai masuk karena memang sudah ada sustainable finance yang akan diimplementasikan. Nah, saya berharap sebenarnya ini kan kita punya Biofin ya. Ini teman-teman Biofin juga kalau bisa mulai juga membantu menyuarakan kira-kira bagaimana sebenarnya prospek berbagai sumber-sumber pembiayaan yang sifatnya inovatif. Nah, ini teman-teman Biofin kalau bisa juga share di sini gitu, sehingga nanti teman-teman juga bisa memahami, oh di sana ada peluang tuh, oh di sana ada mekanismenya tuh. Contoh misalnya offset. Sampai hari ini kan kita belum punya itu, belum mengembangkan sama sekali untuk offset. Ya kan, biodiversity offset, macam-macam sebenarnya yang bisa diolah. Cuma sayangnya kita belum terbiasa untuk mengembangkan berbagai inovasi nih kelihatannya. Masih itu aja, masih APBN, APBD, paling sedikit-sedikit CSR gitu ya. Jadi harapan kami ke depan kita ini harus bisa mencari betul terobosan-terobosan baru yang saya yakin juga sebenarnya banyak di luar. Di sistem keuangan pun sebenarnya sekarang sudah mengarah ke hal yang sama itu. Udah mulai mengerucut kita ini. Nah, sekarang ini harus ada gayung bersambut.
teman-teman di sektor keuangan sudah mulai masuk, ya kita juga harus juga bisa kreatif memberikan proyek-proyek yang sifatnya, yang kualitasnya juga sangat baik, sehingga nanti saling ketemu di satu titik. Nah ini yang mudah-mudahan harapannya melalui webinar seperti ini kita jadi saling memahami gitu. Kira-kira kita berada di mana, dan kemudian kita mencoba mencari alternatif solusinya seperti apa. Mungkin itu aja Mbak Indah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Medril. Jadi memang penekanannya sebenarnya diskusi ini lebih kepada inovasinya ya. Nah, mungkin seperti livelihood bond. Jadi baru-baru ini juga IBCSD juga mengeksplor tentang livelihood bond. Mungkin seperti itu yang mau kita eksplor lebih dalam ya. Nanti bisa dengan Biofin dan IBCSD dan juga Universitas Udayana bareng-bareng. Oke, mungkin selanjutnya kembali ke pertanyaan yang kedua tadi, Bu Isti, apakah sudah siap menjawab? Ya, Mbak Indah. Oke, silakan. Terima kasih, Mbak Indah. Saya sepakat dengan Pak Medril tadi, Mbak Indah, Bapak Ibu, bahwa yang akan kita gali di keuangan berkelanjutan ini adalah inovatif financing-nya. Jangan tanya APBN dan lain sebagainya, hibah dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita membuat inovatif financing untuk mendukung keuangan berkelanjutan. Nah, ini saya kembali ke pertanyaan ya. Konsep ekosistem keuangan berkelanjutan, aplikasinya seperti apa dalam pengelolaan keuangan. Dari ini suatu hal yang berbeda. Ekosistem itu besarannya yang akan dikembangkan untuk mendukung keuangan berkelanjutan. Tetapi pengelolaan keuangan itu adalah as a part of bagian dari sub ekosistemnya seperti apa? Nah, sub ekosistemnya kan ada 7 tadi. Jadi di situ ada dukungan dari beberapa pihak yang itu terutama lembaga jasa keuangan. Kalau di kami implementasi keuangan berkelanjutan itu sudah kita sampaikan dalam POJK 51, dan untuk perbankan itu sudah kita sampaikan dalam petunjuk teknis implementasi keuangan berkelanjutan. Di situ sangat detail sekali kita menyampaikan. Bahkan kita menyampaikan contoh inovatif produk, pengembangan produk seperti apa, kriteria dan kategori kegiatan usaha berkelanjutan seperti apa. Dan di masing-masing kategori kegiatan usaha berkelanjutan tersebut kita sampaikan contohnya seperti apa. Kemudian bagaimana lembaga jasa keuangan itu dapat mengimplementasikan TJSL-nya untuk mensupport keuangan berkelanjutan. Itu yang seperti apa? Terus kemudian bagaimana risiko ESG risk, environment, sosial dan governance-nya masuk dalam pembiayaan lembaga jasa keuangan. Itu sangat detail sekali di situ. Dan saat ini kami di OJK telah menyiapkan pedoman teknis, petunjuk teknis untuk pasar modal dan industri keuangan non-banknya. Bagaimana cara implementasinya keuangan berkelanjutan. Saya kira ini sangat teknis. Dan satu lagi Mbak Indah, mohon izin, sepakat dengan Pak Medril tadi, kayaknya ini BCSF bekerja sama dengan Biofin ini kalau saya boleh usul itu membuat semacam buku acuan. Buku acuan, saya kira Pak Budiasa udah agak familiar nih dengan buku acuan. Ini agroekowisata belum ada. Jadi ini mengembangkan suatu buku acuan. Kalau di kami itu kalau di pedoman teknis itu dianggap sebagai mandatori, tetapi kalau buku acuan itu voluntary yang suatu saat bisa dimandatorikan. Nah, ini ekowisata itu wujudnya itu yang seperti apa? Kemudian skema inovatif pembiayaannya seperti apa? Nah, di OJK itu kami sudah ada sekitar 8 buku acuan yang itu kita susun bersama kementerian lembaga terkait. Dan ini yang baru kita review, itu review karena kan namanya voluntary dan dokumen berjalan, itu tahun 2019 kemarin kita sampaikan untuk pembiayaan khusus pada sektor kelapa sawit.
berkelanjutan itu seperti apa. Nah, ini saya menyampaikan masukan kepada BCSF itu sebagai support ini. Ada tindak lanjutnya ini webinar ini. Jadi nanti di situ ada skema konvensional yang saat ini sudah terjadi itu seperti apa, dan inovatif financing-nya itu seperti apa. Kan sekarang ada BUMDes, ada apa namanya blended finance, itu seperti apa, crowdfunding itu seperti apa, dibingkai dalam satu pengalaman sukses seperti apa itu. Jadi ini yang dibutuhkan. Jadi biar paham itu agroekowisata, terus apa hubungannya dengan keuangan berkelanjutan, skemanya seperti apa. Saya kira di OJK itu ada, dan kita akan memang niatnya akan mengembangkan buku acuan lainnya termasuk ini. Nah, ini kesempatan bagi BCSF untuk mengembangkan ini. Itu aja sih Mbak. Terima kasih. Oke Mbak Isti, jadi tadi usulannya adalah bikin buku acuan itu sebagai tindak lanjut ya dari webinar ini. Jadi bukan selesai webinar terus selesai bubar gitu ya. Iya. Ya. Kemudian juga tadi konsep ekosistem keuangan berkelanjutan dan aplikasinya itu dua hal yang berbeda. Aplikasinya sendiri sudah ada secara detail itu di petunjuk ya, petunjuk teknis gitu ya. Oke. Iya, di LJK. Di LJK, betul. Oke, berarti sekarang Pak Sudarma dari BPD apakah sudah bisa menjawab? Ya, Bu. Pak? Oke, silakan. Mbak Indah, ya. Terima kasih, Mbak Indah. Menyambung sedikit Bu Istiana dari OJK, Mbak, tadi mengenai kewajiban bank untuk melakukan penerapan ekonomi berkelanjutan, sustainable finance, itu kami juga sepakat apa yang disampaikan Bu Istiana. Mungkin masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan pada CSR atau program sosial lain seperti itu, Mbak. Mungkin perbankan sudah siap terhadap skema-skema pembiayaan terhadap agroekowisata seperti yang ada, karena kami juga melakukan itu pada beberapa debitur individual, termasuk juga ada yang kan karena kalau di KUR itu kan boleh dalam bentuk kelompok, Bu. Itu mungkin yang sehingga nanti bisa mendukung terhadap penerapan keuangan berkelanjutan yang dimaksud. Mungkin menambah saja itu, Bu. Kemudian pertanyaan dari Bu Legede Astari ini mengenai subsidi bunga UMKM pasca adanya COVID ini kan sebagaimana POJK 11 dan tindak lanjut dari PMK 65 2020 termasuk ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 2020, memang UMKM itu mendapatkan subsidi bunga yang akan ditagihkan oleh bank kepada kementerian yang akan dilakukan perhitungan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud. Untuk di kami di BPD Bali dengan syarat memang sebagaimana diatur dalam PMK bahwa kredit tersebut pada saat posisi 29 Februari 2020 minimal dalam collectability lancar atau dalam perhatian khusus. Itu mungkin dan khusus UMKM di atas 500 juta itu juga harus melalui program restrukturisasi kredit dan tidak masuk dalam daftar hitam nasional. Mungkin itu secara ringkas, Bu. Nanti teknisnya mungkin Bu Legede Astari ini bisa menghubungi di mana melakukan pinjaman kepada bank di mana. Kalau kami BPD sudah menagihkan kepada kementerian terkait dan tambahan subsidi bunga dimaksud. Mungkin dimaksud demikian, Mbak Indah. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudarma. Jadi bisa dapat subsidi bunga tapi ada persyaratannya ya. Nah, selanjutnya untuk Prof. Raitemaja ini, Prof. Sudah siap menjawab. Silakan, Prof. Terima kasih, Mbak Indah. Kalau tidak salah tadi Pak Filikus ya, betul. Dari Unflor, dari Universitas Flores, kami sangat menyambut baik Bapak niat bekerja sama. Mudah-mudahan kita sudah ada nota kesepahaman antara rektor-rektor kita. Mudah-mudahan sudah ada MOU, tinggal kita menindaklanjuti dengan PKS, kemudian pekerjaan apa yang bisa kita kerjakan bersama terkait dengan penelitian,
riset, pengembangan, pengkajian atau penerapan dan juga pengabdian kepada masyarakat itu tentunya apalagi kita di bawah satu kementerian tidak sulit untuk melakukan itu, dan sangat menarik kalau peneliti-peneliti kami bisa berkolaborasi dengan peneliti-peneliti Universitas Flores, baik itu untuk di Flores maupun di Bali. Dan bidang kajian apa yang ingin kita kerjakan bersama. Mari kita duduk bersama untuk melakukan hal ini. Kemudian pekerjaannya apa, luaran apa yang kita inginkan, kita mesti berdiskusi dulu untuk hal itu sebelum kita tindak lanjuti dengan menyusun proposal ataupun ditindaklanjuti dengan membuat PKS antara kita untuk mengikat kita dua belah pihak melakukan kerjasama riset ini. Kami memiliki di bawah LPPM itu ada 8 pusat riset, pusat penelitian, kemudian juga ada 3 pusat pengabdian, jadi ada 11 pusat center di bawah LPPM. Itu nanti bisa dilihat di web LPPM, yang mana bukan hanya bidang pariwisata, bidang-bidang lainnya juga ada di sana, bisa dilihat nanti. Dari Universitas Flores berminat untuk collaboration research dalam bidang apa, kami sangat siap untuk hal itu. Nah, di samping juga para peneliti kami untuk mengembangkan pengalaman dan skill-nya untuk pengabdian dan penelitian di daerah timur. Jadi prinsipnya Pak Filikus dari Unflor, kami LPPM Universitas Udayana membuka baik itu dengan pusat atau center-center pusat penelitian pengabdian di bawah LPPM ataupun dengan fakultas. Kami memiliki 13 fakultas, jadi bisa kontak kami ke LPPM, apakah itu di bawah fakultas nantinya, ataukah kalau di bawah LPPM itu bisa kita juga lakukan collaboration research. Jadi itu kami berharap mudah-mudahan MOU sudah ada, kalaupun belum tidak susah untuk membuat nota kesepahaman ini untuk membuka jalinan kerjasama kita berdua. Itu Mbak Indah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rai. Jadi menyambut baik nih dan buka kesempatan untuk bekerja sama ya. Bisa dicek informasinya di web LPPM, karena juga bisa kerjasama ini dengan fakultas, bukan hanya di pusat riset ya. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke sesi kedua, ini saya memberikan kesempatan untuk Pak Abdul Situmorang dari Technical Advisor Biofin untuk memberikan tanggapan. Silakan Pak Abdul Situmorang. Ya, terima kasih banyak Mbak Dia, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas berbagai masukan yang tadi disampaikan, dan tadi juga disampaikan oleh Pak Medril. Sebenarnya Pak Medril sebenarnya menantang Biofin, apakah Biofin sebenarnya bisa menjadi salah satu vehicle ya, kendaraan untuk membuka berbagai macam akses pendanaan yang ada saat ini, dan terutama akses pendanaan yang sedang dikembangkan oleh baik Biofin di tingkat global maupun Biofin di tingkat Indonesia. Jadi itu yang tantangan tadi yang disampaikan oleh Pak Medril. Nah, untuk itu sebenarnya yang bisa kita dorong ke depan, tadi juga disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya mekanisme pendanaan untuk mendukung keanekaragaman hayati, dan salah satu caranya adalah dengan mendorong agroekowisata, itu cukup banyak. Tadi kita sampaikan ada 100-an lebih opsi mekanisme pendanaan yang ada saat ini. Dan yang kedua yang kita ingin lakukan nanti adalah opsi-opsi pendanaan tersebut itu memang harus bisa dipelajari, dan terutama oleh berbagai macam kelompok-kelompok yang ada sekarang ini, dan kita sangat bergembira kalau nanti kita bisa bekerjasama dengan kelompok-kelompok universitas. Dengan demikian mekanisme-mekanisme yang ada saat ini itu bisa dikaji efektivitasnya, dan yang paling penting adalah apakah
mekanisme pendanaan yang ada sekarang ini dari hasil kajian dari berbagai macam center di universitas tersebut itu bisa diaplikasikan di beragam kelompok masyarakat dan beragam setting yang berbeda. Dan kalau misalnya itu bisa diaplikasikan, syarat-syarat apa saja yang mesti dipenuhi kayak gitu agar mekanisme pendanaan tersebut nanti bisa diaplikasikan. Tadi Pak Medri misalnya menyampaikan bahwa misalnya mungkin yang dibutuhkan itu adalah bukan dana yang besar, mungkin yang dibutuhkan itu adalah dana yang dipergunakan untuk mengakselerasi usaha yang ada. Lalu yang kedua kami juga melihat mungkin yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat bukan dananya, tetapi mungkin yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat tersebut adalah dukungan teknis kayak gitu, dukungan teknis untuk mendesain satu usaha agar usaha tersebut bisa kayak gitu profitable, tapi pada sisi yang lain juga jelas usaha tersebut akan berkontribusi kepada perlindungan dan pengayaan KHT yang ada sekarang ini. Jadi yang diperlukan sebenarnya adalah pool of expert, yaitu yang dibutuhkan tersebut adalah dukungan pendampingan kepada kelompok masyarakat untuk membantu mereka mendesain ulang usaha yang sedang diusahakan oleh kelompok masyarakat tersebut. Jadi ini satu tantangan dan kami dari Biopin kayak gitu akan menginformasikan balik masukan dan tantangan tersebut dalam satu bentuk rencana kerja yang konkret, dan tentu saja karena Pak Medri adalah National Focal Point Biopin, kami akan mendiskusikan ini dengan kantornya Pak Medri. Itu dari saya, Bu Dia. Saya berikan lagi Bu kepada Ibu. Terima kasih Pak Abdul Situmorang. Jadi tadi menjawab tantangannya Pak Medril ya dengan tadi rencana kerja yang lebih konkret. Dan juga tadi sudah diidentifikasi sebenarnya kebutuhannya mungkin bukan hanya dana, tapi juga pendampingan teknis untuk mendesain ulang model bisnisnya. Nah itu nanti kita sama-sama follow up karena ini pekerjaan kita bersama-sama ya Pak ya. Nah kita punya 3 pertanyaan lagi, Pak. Ini mungkin kita jawab secara singkat aja. Yang pertama kepada semuanya dari Pak Eko. Kami kelompok masyarakat sudah 10 tahun mencoba membangun konsep ekowisata dengan titik fokus pada kawasan konservasi. Sumber biaya dari internal, donasi publik, serta CSR. Sekarang bagaimana caranya mengakses pembiayaan yang lebih berkelanjutan untuk perlindungan kawasan, serta mewujudkan rencana memfungsikan satu-satunya taman buru di Jawa Bali. Itu yang pertama. Yang kedua dari Bapak Ahmad Fauzan Alfansuri kepada para narasumber, jadi semua para narasumber yang bisa menjawab silakan. Ada 3 pertanyaan. 1, agroekowisata yang seperti apa saja yang dapat dibiayai LJK, sehingga dapat digolongkan sebagai pembiayaan berkelanjutan. 2, apa definisi eko-agrowisata? Dan yang ketiga, apakah ada persyaratan bagi usaha pariwisata sehingga bisa digolongkan sebagai usaha yang sustainable? Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk Pak Budiase dari Sri Tejo Wulan. Eduwisata atau eduturism tempatnya di mana dalam piramida wisata tersebut? Oh, karena tadi ada piramida itu ya. Contoh sukses agroekoturism berkelanjutan di Bali, di Indonesia yang bisa dijadikan rujukan bagi daerah lain di mana saja. Itu mungkin semua pertanyaan kita hari ini. Ada yang resen tapi setelah ini mungkin ya. Silakan para pemateri, ada yang ingin menanggapi? Atau mungkin yang Pak Ahmad Fauzan Alfansuri, tapi ini juga kepada para narasumber. Silakan kepada para narasumber. Mbak Indah. Ya. Ya, dari BPD, Mbak. Silakan Pak. Ya, tadi kan ada pertanyaan mengenai persyaratan untuk pengajuan pembiayaan ya, Mbak ya. Kan itu berkaitan dengan kelompok usaha, tentunya pelaku usaha kami harapkan ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sehingga nantinya kelompok usaha ini bisa mengajukan pembiayaan kepada bank dalam bentuk kredit produktif, baik itu kredit KUR maupun kredit umum lainnya. Kalau tidak memenuhi syarat di kredit KUR bisa dibiayai dengan kredit umum lainnya oleh
industri jasa keuangan. Kemudian berkaitan dengan tadi mengenai yang mana sih termasuk agrowisata yang berkelanjutan, tentunya yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan seperti tadi saya sampaikan, berkaitan dengan kalau di bank kita melihat mengenai penggunaan seperti pupuk organik atau dan lain-lain, penggunaan air juga tidak menggunakan air bawah tanah secara khusus. Mungkin Pak Budiase mungkin sudah tadi menjelaskan mengenai piramida daripada agro ekowisata yang berkelanjutan. Mungkin demikian Mbak Indah dari kami, Mbak Indah. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk tanggapannya dan juga jawabannya. Mungkin saya coba mencarikan tadi yang pertanyaan pertama, sudah 10 tahun kami mencoba konsep wisata, bagaimana cara mengakses pembiayaan berkelanjutan. Ini mungkin kurang lebih sama ya dengan penjelasannya tadi Pak Nyoman Sudarmo. Nah, mungkin yang agak beda itu persyaratan tadi juga sudah, agrowisata sendiri definisinya juga sudah. Eduwisata, ini yang ketiga, eduwisata atau edutourism tempatnya di mana dalam piramida wisata. Nah, ini untuk Pak Budiase. Silakan Pak. Siap, siap Mbak Indah. Terima kasih. Baik, saya akan coba tanggapi di mana kaitan atau letaknya eduwisata dalam agroekowisata. Dan dalam piramida itu saya tampilkan bahwa agroekowisata itulah perkawinan antara agrowisata dan ekowisata. Ya. Jadi agroekowisata merupakan perkawinan atau perpaduan antara agrowisata dan ekowisata. Itu yang patut kita garis bawahi. Dan di ketiga tipe agroekowisata, di ketiga tipe pariwisata ini bisa dikemas edukasi, karena kita juga memberikan kesempatan kepada aktivitas pariwisata itu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pertukaran budaya ya terhadap masyarakat lokal. Kalau agrowisata terhadap petaninya, kalau ekowisata itu tidak hanya petani tapi juga petani hutan ya, meskipun tidak membudidayakan suatu usaha tani pangan misalnya, tapi dia merupakan petani hutan, maka ada keinginan dari pengunjung untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lokal seperti itu. Jadi saya kira jelas di setiap tipe dalam agrowisata dan ekowisata itu ada kegiatan edukasi seperti itu. Saya kira demikian Mbak Indah. Terima kasih. Terima kasih Pak Budiase penjelasannya. Tadi sudah jelas ya, berarti ada komponen edukasinya di situ. Nah, saya akan lanjut kepada yang sudah raise hand ini, Bapak Agus Susanto. Silakan Pak Agus Susanto, bila ada pertanyaan langsung disampaikan. Masih mute ya Pak Agus? Operator mungkin bisa tolong di-unmute Pak Agus Susanto. Pak Agus Susanto, apakah mendengar kami? Mungkin kalau tidak ada respon, kita ke sesi selanjutnya. Oke, mungkin koneksinya terputus ya, atau ini soalnya masih unmute. Oke, sayang sekali. Jadi sepertinya di sesi Q&A sudah semua kita bahas. Selanjutnya mungkin saya akan memanggil para pemateri untuk memberikan final remarks, mungkin 1 atau 2 menit. Silakan para pemateri. Mungkin dimulai secara berurutan dari Pak Rai, kemudian Pak Medril, kemudian Bu Isti, Bu Hanifah. Silakan. Silakan Pak Rai. Oke, terima kasih Mbak Indah. Sedikit saja dari saya, bahwasannya untuk
agroekowisata berkelanjutan ini kami dari lembaga riset maupun dari universitas akan selalu meningkatkan skim-skim atau pembiayaan untuk hibah riset. Jadi khususnya untuk peneliti-peneliti Universitas Udayana tentunya tidak sulit untuk kalau proposalnya bagus, tidak sulit untuk mendapatkan dana untuk riset karena untuk pariwisata, karena memang unggulan Universitas Udayana pariwisata, dan kami menyiapkan dana cukup banyak untuk PUI, Pusat Unggulan Inovasi, Pusat Unggulan Iptek Pariwisata. Jadi agroekowisata bisa ikut bersaing, teman-teman yang bergerak dalam agroekowisata ini untuk pembiayaan risetnya itu bisa bersaing di dana PUI pariwisata tersebut. Jadi bukan hanya hibah-hibah lain yang reguler kami danai setiap tahun. Jadi dana khusus ada di PUI pariwisata juga, di sana teman-teman bisa ikut bersaing. Kemudian juga membuka peluang bagi instansi ataupun universitas lain untuk kita bekerja sama dalam riset pengembangan agrowisata berkelanjutan. Itu saja Mbak Indah. Terima kasih. Terima kasih Pak Profesor Dr. Insinyur Gede Raimaya Temaje, MP dari LPPM Universitas Udayana. Selanjutnya Pak Medril, silakan Pak. Ya, makasih Mbak Indah. Ini ada dua ya. Saya hanya menghimbau saja pertama ke teman-teman pelaku usaha dalam konteks agroekowisata atau tourism secara keseluruhan. Ini tolong karena ini zamannya udah lagi zaman susah ini kita sekarang, APBN seret, APBD seret dan sebagainya. Kita sudah mulai saat ini harus mencari betul-betul, harus bisa berinovasi dalam konteks financing. Jadi kita harus explore betul-betul berbagai peluang yang ada dari sumber-sumber pembiayaan yang ada baik di dalam negeri maupun luar negeri. Itu sebenarnya seperti yang saya sampaikan cukup banyak tersedia, tinggal kita pinter-pinter mengaksesnya. Bukan hanya pinter nih, pinternya harus double ya, pinter-pinter jadi. Harus pinter-pinter mengaksesnya. Nah, kemudian saya juga menghimbau ke teman-teman yang bergerak di dalam sustainable financing, teman-teman di keuangan, perbankan, termasuk juga teman-teman Biofin ini tadi Pak Abdul sudah muncul. Agar kita juga bisa memberikan informasi seluas-luasnya tentang berbagai peluang-peluang yang ada di dalam sustainable financing. Termasuk juga kalau memang kita juga harus bisa memberikan semacam clear guidance kepada para pelaku usaha bagaimana mengakses pendanaan tersebut itu. Tadi sudah disampaikan kalau perbankan mungkin sudah clear ya. Perbankan yang sudah cukup jelas. Kalau itu kan bisa dibilang regular credit. Nah, cuma kalau misalnya yang sifatnya inovatif, seperti tadi ada offset, ada debt for nature swap, tadi ada kalau nggak salah, sekali saya kebetulan ikut mengembangkannya itu, yang industrial efficiency and pollution control. Kalau nggak salah Pak Nyoman ya tadi ya, dari BPD ya. Halo, suara saya kedengeran nggak? Ini kebetulan nggak stabil nih. Halo? Tadi sempat lag, tapi sekarang udah lancar. Kedengeran ya? Oke. Ya, pada intinya ini banyak teman-teman yang bergerak di bidang sustainable financing, kita harus bisa menjelaskan betul kepada para pelaku usaha dan masyarakat. Dan kita juga harus siap bagaimana agar teman-teman pelaku usaha dan masyarakat ini bisa mengakses pendanaan-pendanaan tersebut. Mungkin langkah awal, kalau saya boleh usul, nanti Pak Abdul dengan teman-teman Biofin dan teman-teman OJK mungkin dan perbankan bisa duduk sama-sama untuk mulai memetakan kira-kira dari yang tadi ada 150-an itu, nah positioning-nya sekarang sampai sejauh mana gitu. Itu mungkin perlu dibuka ke publik sehingga teman-teman tahu kira-kira aksesnya sebagaimana dan mekanismenya seperti apa. Yang paling penting adalah bagaimana mengembangkan yang baru-baru ke depan. Kalau yang lama-lama mungkin sudah agak-agak absurd mungkin ya. Nah, mungkin yang baru-baru ini dengan contoh-contoh yang sudah banyak di luar negeri. Nah, ini kita bisa buka kesempatan-kesempatan dan mungkin di internal para pelaku sustainable finance di birokrasi juga perlu menyiapkan gitu infrastrukturnya seperti apa
prasyaratnya bagaimana, dan ini yang ujung-ujungnya ya ini akan ketemu nanti antara para pelaku usaha dengan sumber-sumber pembiayaan tadi. Kalau istilah Bu Isti tadi, ekosistem sustainable finance-nya ini harus betul-betul disiapkan. Tidak hanya dari para pelaku usahanya, tapi dari kitanya juga yang menyusun atau membuat aturan main di dalam sustainable finance itu. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Indah. Terima kasih. Terima kasih Pak Medril dari Direktur Lingkungan Hidup Bappenas ya, tadi berkali-kali ditekankan inovasi. Nah, kemudian panel remark dari para narasumber dimulai dari Ibu Istiana, silakan Ibu. Terima kasih Mbak Indah, terima kasih Bapak Ibu. Ada 3, tapi singkat-singkat saja. Yang pertama, kami siap mendukung inisiatif inovatif financing di bidang agroekoturism ini. Kalau untuk OJK daerah, saya kira BCSF sudah punya hubungan yang bagus ya dengan KR8 itu, dengan OJK daerah, yang di situ juga sudah ada kerjasama juga saya yakin dengan BCSF. Jadi nanti untuk hal-hal teknis di daerah bisa didiskusikan dengan teman-teman OJK daerah. Tetapi kalau untuk dari sisi regulasi memang nanti ketentuan di kami nanti, saya kira karena kan ini BCSF juga bentuk dari kerjasama OJK piloting project-nya OJK untuk akademik. Jadi kami siap mensupport BCSF. Jadi sudah kami masukkan juga di dalam roadmap tahap kedua, ini pengembangannya gimana, nanti kita dapat berdiskusi lebih lanjut Pak Budiase. Jadi yang kedua itu mengenai kebutuhan ini jadi tadi seperti ini. Jadi saya dapat menerjemahkan Pak Medril bahwa potensi-potensi pembiayaan di agroekowisata ini kami bisa mencontoh dalam tanda petik yang telah kami lakukan untuk sektor energi. Jadi kami koordinasi dengan Kementerian ESDM, sebenarnya PPA mana yang itu mengeluh kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan. Nanti kita sambungkan dengan lembaga pembiayaan. Nah, ini alhamdulillah untuk kasus untuk sektor energi kami sudah ada titik temu lah ke depannya seperti apa. Tapi yang kami harapkan juga ke depannya memang agroekowisata ini seperti itu. Entah nanti dengan KLHK atau Kementerian Pariwisata atau seperti apa. Jadi kan biasanya mereka mengeluh sulit. Nah, sekarang dikumpulkan apa kesulitan itu, kita bikin inovatif financing-nya. Kita manfaatkan implementasi POJK 51 di mana di situ ada pemanfaatan dana TJSL yang mensupport sustainable finance. Seperti apa? Mungkin ini yang perlu edukasi ke depannya seperti apa. Dari untuk perbankan juga, untuk capital market juga, untuk industri keuangan non bank juga. Nah, ini satu lagi kami nanti hari ini juga kami akan membahas MOU dengan UNDP. Kan ini Biofin kan as a part of UNDP nih. Nanti akan saya sampaikan bahwa sudah ada konsep pengembangan kerjasama BCSF dengan Biofin ini khusus untuk susah ya jawabnya, agri ekoturism lah gitu intinya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kan akan kami sampaikan, jadi apakah jadi salah satu sub dari nanti yang kita bahasakan di MOU OJK UNDP, yang alhamdulillah jam 2 setelah ini nanti ada pembahasan ini, nanti akan kami ajukan. Nah, kemudian satu lagi, buku acuan. Nanti Pak Medril kami support untuk membuat buku acuan. Jadi buku acuan ini untuk semuanya. Jadi nanti posisinya untuk support inovatif financing-nya. Dari sini saya lihat ada dibuat semacam mazhab-mazhab bentuk pengembangan. Nah, itu nanti supply teorinya di
lampiran, tetapi fokusnya adalah support financing-nya itu seperti apa. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Isti. Kemudian selanjutnya Bapak Dr. Ibu Hanifah Eskom Emlo dari Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau dari kami, pada dasarnya kami sangat mendukung dan sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut tentang investasi dan pembiayaan untuk agroekowisata. Jadi bukan hanya dari tadi yang saya sampaikan, kalau itu kan kebetulan program yang memang sekarang sedang berjalan di kami. Untuk hal-hal lainnya kami sangat welcome untuk kerjasama. Demikian aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Hanifah. Selanjutnya saya undang Bapak Dr. Nandang Prihadi, Esuk MSc dari KLHK. Silakan Pak Nandang. Makasih Bu Indah. Saya kira saya sepakat dengan yang lain. Pak Medrizam juga tahu sangat banget lah tentang KLHK. Saya kira Bang Ucok juga, ini rekan saya. Bang Ucok, saya udah pindah ke jasa lingkungan Bang Ucok. Intinya adalah tadi kami sedang mencoba mengembangkan Pak Medril yang desa wisata itu, mudah-mudahan ada pendanaan bisa masuk ke sana. Desa wisata ini kita arahkan adalah jadi secara community tadi, masyarakat tidak hanya dia bisa melakukan kegiatan di dalam taman nasional, melalui community dan strengthening capacity mereka dalam taman nasional dan mereka melakukan wisata, tetapi kita juga strengthening mereka untuk membuat kegiatan-kegiatan wisata di luar kawasan konservasi yang berdekatan. Jadi saya nanti ke depan ingin misalnya seperti di TWA Kawah Ijen, masyarakat punya kegiatan di dalam TWA Kawah Ijen sebagai pemandu, interpreter maupun menjual operator sebagai tour operator, tetapi juga desa-desa sekitar juga bisa membangun wisata-wisata yang bisa link. Jadi pengunjung nanti tidak hanya sekedar ke Taman Wisata Ijen, tapi juga mereka bisa ke wisata-wisata ke desa-desa mereka. Dan ini yang terus kita kembangkan. Target-target kami itu tadi mudah-mudahan sih dapat bagian nanti dari RI Norway Pak Medril kami, dan siapa tahu dari pendanaan ini juga kita bisa dapat, dan itu kita tidak kita yang menjalankan, tapi oleh ahli-ahli ekowisata, ahli-ahli wisata alam yang akan kita minta bantuan dengan target-target yang kita susun, yang sudah kita susun. Beberapa pakar ekowisata sudah kami kontak dan mereka siap untuk membantu kita, mulai dari kelembagaannya, mulai dari nanti bagaimana sih paket wisatanya mereka membangun dan sebagainya. Dan salah satu yang sebetulnya di slide saya ada, tapi di bagian belakang itu ada sudah terbangun, sudah jadi itu Pak Medril, adalah di Taman Nasional Boganinani Wartabone. Bagaimana kita mendampingi masyarakat mulai dari tidak ada, bagaimana mereka membangun homestay, terus bagaimana mereka menjualnya, bagaimana paket-paketnya, bagaimana ini link nanti homestay-nya dengan pengunjung yang masuk ke Taman Nasional dan seterusnya. Dan ini harapan kita ke depan, kita bisa mengembangkan lebih banyak hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan ada pendanaan-pendanaan yang green, yang hijau yang bisa masuk ke sana. Saya kira itu, dan kami sangat welcome untuk diskusi lebih lanjut, ataupun kita bisa kopi darat untuk lebih mendetailkan apa yang kita dapatkan dari hari ini. Terima kasih Pak Nandang untuk final remarks-nya. Kemudian saya undang Bapak Inyoman Sudarma dari BPD Bali. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Indah. Kami industri jasa keuangan akan komple taat pada POJK 51 2017 dan penerapannya terhadap produk-produk perkreditan pembiayaan yang akan kita berikan kepada masyarakat. Itu kemudian yang kedua berkaitan dengan kami juga di Bali, memang struktur ekonomi didominasi oleh pariwisata, tentunya mengharapkan ke depan menjadi quality tourism yang bisa memberikan ekonomi berkelanjutan yang lebih bagus. Dan yang selanjutnya kami dengan BCSF akan terus koordinasi, Pak Wayan Budiase, kami sudah beberapa kali ketemu, dan kami sudah juga membiayai melalui TJSL pada beberapa kawasan wisata untuk program wisata yang berkelanjutan yang lebih baik untuk masyarakat. Demikian Bu Indah, terima kasih. Terima kasih Pak Inyoman Sudarma. Selanjutnya yang terakhir ini Bapak Dr. Iwayan Budiase dari Bali Center for Sustainable Finance. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Indah. Satu hal yang saya perlu garis bawahi di sini adalah
bahwa dalam agroekowisata itu kita pandang sebagai sebuah bisnis. Jadi sebuah bisnis itu membutuhkan investasi. Nah, untuk pembiayaannya maka dalam konsep agroekowisata berkelanjutan maka konsep keuangan berkelanjutan atau green financing lah yang perlu diimplementasikan. Nah, untuk memudahkan para industri jasa keuangan menyalurkan pembiayaan baik dalam bentuk kredit maupun DJSL, maka sangat penting untuk memberikan acuan atau petunjuk teknis paling tidak dalam bentuk buku acuan. Seperti yang diinisiatifkan oleh Ibu Isti tadi dari OJK, kami dari BCSF siap untuk berpartisipasi dalam hal menyusun buku acuan terkait dengan implementasi keuangan berkelanjutan dalam proyek-proyek agroekowisata baik di Bali maupun di Indonesia. Kami akan siap bekerja sama dan kami mohon dukungan dari UNDP. Terima kasih. Terima kasih. Jadi berikut sudah kita dengarkan semua panel remark dari para pemateri. Jadi mungkin hanya sedikit yang bisa saya simpulkan karena sebenarnya banyak sekali. Cuma intinya adalah bahwa kita perlu menindaklanjuti webinar ini dengan dengan action ya yang lebih konkret lagi. Tadi kalau kita bicara tentang ekosistem sustainable finance, ini semua pelakunya sudah ada di sini, dari private sector ada, pemerintah di sini ada, kemudian lembaga risetnya juga ada. Nah, jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan sebagai moderator acara hari ini. Akhir kata, terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Insinyur Igede Rai Mayatemaja, MP dari LPPM Universitas Udayana, kepada Bapak Insinyur Medril Zam, Mprof Econ PhD, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas dan juga Technical Advisor untuk Biofin ini. Kemudian para pembicara kita hari ini, terima kasih banyak. Juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi dalam webinar model pengembangan dan peluang pembiayaan agroekowisata berkelanjutan. Saya Indah Budiani undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih, Ijen. Terima kasih. Susma, Pak Susma. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Indah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Nandang. Selamat Pak posisi barunya Pak. Medil, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kamu Cok. Terima kasih. Ketemu lagi kita. Iya Pak. Nanti kopi darat ya Pak. Kapan? Sehat Pak ya. Sehat ya. Yuk. Yuk Pak. Yuk. Terima kasih Pak Budi, Mbak Ida.
Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Udayana, teman-teman dari CSR. Terima kasih Bapak Yuni. Mas Rega juga pembicara, Ibu Istiana. Terima kasih Bu. Yang